Selamat malam teman-teman Atomi seluruh dunia ya, dimanapun Anda berada, Atomi Indonesia, Atomi Kanada, Amerika, dimanapun Anda berada, ini spesial malam ini ya, kali ini My Atomi Story, dan kita bisa hadir di via Zoom, tapi saat ini sudah full, sudah 100 orang, dan kalau yang sudah ada di dalam Zoom ini bisa lihat di atas ada live on YouTube, itu bisa diklik, di situ ada linknya, bisa dibagikan ke teman-temannya. Atau kalau sudah di Atomi International YouTube channel bisa langsung ditonton di sana ya. Jadi malam hari ini spesial ini. Kita kedatangan tamu dari Indonesia ya, siaran Roastmaster Hendrik Hidayat seperti di poster. Beliau ini saya terinspirasi sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya baru mulai di Atomi. Jadi waktu itu saya melihat suatu video orang rekam dari handphonenya. Saya nggak tahu dari mana, itu dari WhatsApp ke WhatsApp, terus akhirnya saya nonton dan waktu itu beliau masih sales master. Saya akan putarkan sedikit ya videonya supaya kita bisa lihat. Bentar. Ya ini. Yang sama-sama driver online. Ketika itu dia bawa salah satu leader kita di Atomi dan teman saya di prospek, dan akhirnya dia join, dan dia menawarkan saya untuk join di Atomi. Saya orang yang paling anti dengan MLM. Saya tidak suka dengan MLM. Ada dua selalu senjata saya ketika orang menawarkan MLM. Pertama, saya akan bilang sama orang itu, oke, kamu jangan tawarin saya MLM, kita tetap berteman, atau saya terima tawaran kamu untuk masuk MLM, setelah itu kita putus hubungan. Nggak ada pilihan ya. Berarti biasanya teman-teman saya langsung mundur, oke, kita tetap bersahabat. Dan ini senjata saya selalu saya pakai. Sampai satu titik teman saya bilang, sudahlah bro, waktu itu ada home party, sudahlah bro, ikut saja, kasih saya muka. Nah saat itu saya sengaja online saya nyalain. Waktu itu ada home party-nya di Gunung Sari. Jadi saya sengaja saya pergi dapat penumpang jurusan ke Pasar Minggu. Dapat jurusan Pasar Minggu, sampai Pasar Minggu saya bilang, aduh enak juga nih kalau agak datang ya, saya bisa alasan ya. Kejauhan datang, terlambat. Tetapi ini semua mungkin jalannya Tuhan. Sampai Pasar Minggu saya dapat penumpang lagi jurusannya ke Gunung Sari. Jadi saya nggak bisa lari lagi dari situ, saya masuk. Dan ketika saya masuk, saya ikut komparti itu, dan saya baru terbuka. Oh, ternyata ada satu perusahaan yang menyediakan segala sesuatunya itu dengan baik. Pertama, join member tidak bayar. Kedua, tidak ada tutup poin. Terus ketiga, kita nggak suruh jadi stokis. Karena kenapa? Yang saya tahu rata-rata orang jadi stokis itu perlu modal. Sedangkan saya tidak ada modal sama sekali. Untuk kehidupan sehari-hari saya harus berjuang. Saya harus berjuang di dalam mobil saya dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Dan itu saya lakukan. Dan ketika saya tahu ini, saya melihat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat masa depan saya lebih cerah. Dan tanpa ragu-ragu lagi saya langsung bilang sama teman saya, iya saya join. Dan ketika saya join di Atomi, saya punya tekad. Tekad saya cuma satu. Saya mau keluarga saya semuanya bisa berubah. Saya mau merubah seluruh masa depan saya. Karena saya melihat di Atomi masa depan itu sungguh luar biasa. Dan saya buktikan kalau sampai hari ini saya ada di tempat ini, itu semua karena dukungan daripada leader-leader, dukungan dari Atomi, sehingga saya sampai ini menjadi satu sales master. Dan saya mau katakan, tidak ada hasil tanpa kerja keras. Kita harus kerja keras, karena kita tahu di Atomi
kita bisa mencapai keberhasilan hanya karena kerja keras. Bohong kalau kita bilang kita harus kerja, kerja, dan kerja tanpa tujuan. Saya punya tujuan. Tujuan saya adalah saya membahagiakan keluarga kita, keluarga saya. Jadi ketika saya punya tujuan, tanpa ragu saya tancap gas. Kalau ibarat kata mobil, rem saya sudah cabut, gigi mundur saya sudah saya cabut. Saya tidak punya alasan lagi untuk mundur, saya tidak punya alasan lagi untuk berhenti. Yang ada hanya tinggal injek gas. Dan saya selalu injek gas full kalau orang bilang. Dan satu hal yang membuat saya berbahagia, kalau ditanya background saya bukan background yang punya pendidikan tinggi, saya bukan punya background yang punya relasi banyak, tetapi lewat Atomi saya punya saudara, saya punya relasi banyak, dan hari ini di bawah umur saya ada 1.600 orang. Dan saya cuma mau katakan satu hal, saya cuma mau katakan kita semua bisa. Kita semua bisa asal kita mau. Tentukan tujuan hidup kita, kita pasti berhasil. Terima kasih, saya Hendrik Hidayat. Oke, luar biasa ya. Jadi itu video dari Pak Hendrik waktu beliau masih sales master. Waktu itu tahun 2019 saya ketemu video itu, saya pun sempat ngembeng air mata setiap kali dengerin gitu. Nggak tahu kenapa itu terharu. Saya betul-betul terinspirasi. Tapi saya nggak punya channel. Gimana bisa ketemu dengan Pak Hendrik gitu ya. Sampai malam ini akhirnya kita bisa invite Pak Hendrik di acara My Atomy Story. Saya akan singkat ya terangkan backgroundnya beliau. Dia terlahir bukan dari keluarga yang kaya. Pendidikannya pun tidak tinggi ya, hanya tamatan SMP. Nanti kita akan dengarkan. Terkena PHK dari perusahaan tempat bekerjanya yang terakhir sebelum memutuskan untuk menjadi supir taksi online. Nah, di usianya yang kepala 4 ini menurut dia itu seorang pria yang gagal dalam kehidupan. Ya, umumnya orang sudah kepala 4 sudah sukses, tapi beliau masih sebagai sopir taksi online dan waktu itu juga pendapatannya sangat-sangat minim. Dan pertemuannya di Atomi 2018 seperti sudah diatur oleh Tuhan yang di atas. Dan dia memulainya bukan dari nol, tapi dari minus. Nah ini saya pengen tahu nih, minusnya itu gimana ya. Di awal karirnya hanya mampu beli 1 saset koyo ya, untuk mempromosikan Atomi. Dan istrinya pun tidak memandang satu mata. Satu mata kalau masih dipandang masih bagus. Ini tidak dipandang satu mata pun terhadap apa yang dikerjakannya di Atomi. Tapi ini bukan menghalang bagi Pak Hendrik ya. Pak Hendrik tetap percaya bahwa Atomi adalah jalan keluar baginya. Nah kita akan dengarkan rahasia beliau gimana dia bisa hari ini dia bisa mencapai Sharon Roastmaster dan penghasilannya itu sangat-sangat stabil. Selamat malam Pak Hendrik. Selamat malam. Apa kabar Selamat nih malam Pak? teman-teman semua. Waduh, saya tadi lihat ada beberapa leader-leader di sini juga ya. Tentunya saya nggak bisa sebutin karena nggak bisa kelihatan semuanya lagi. Ya salah satunya ada Cika ya. Cika, selamat malam Cika. Iya, iya. Ya. Oke, saya juga mau sapa nih Ya, Pak Mike. teman-teman ya, seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada yang bisa bahasa Indonesia tentunya ya. Selamat malam, selamat bergabung di malam hari ini My Atomy Story. Pak Hendrik, ini kan banyak yang sudah Ya. kenal Pak Hendrik ya, pasti di Indonesia sudah banyak yang tahu. Tapi ini yang nonton ini dari internasional nih Pak Hendrik, dari Amerika, Siap. Kanada juga banyak, dari Eropa. Boleh diperkenalkan sedikit Pak Hendrik backgroundnya Pak Hendrik? Ya, saya Hendrik Hidayat. Saya bukan terlahir dari, benar yang tadi Pak Mike bilang, saya bukan terlahir dari orang-orang yang keluarga kaya, tapi dari keluarga yang biasa-biasa saja Pak Mike. Dan pendidikan terakhir saya ya seperti tadi yang disebutkan, teman-teman di sini sebagian udah tahu, saya hanya lulusan SMP saja, bukan karena saya bukan karena saya bodoh gitu, jadi saya nggak bisa, tapi karena saya nakal waktu itu. Jadi saya nakal, jadi saya sekolah cuma sampai SMP saja. Dan di dalam kehidupan saya sehari-hari ya seperti itulah Pak Mike kurang lebih ya. Karena kehidupan nakal dan sebagainya sampai akhirnya saya ketemu dengan juru selamat saya dan akhirnya saya bertobat. Itu singkat cerita background saya Pak Mike. Nah jadi kalau ditanya, ini sudah mulai masuk nih.
story-nya nih Pak Udah, Mike. boleh, boleh. Ya, sebelum Atomi dulu, Pak. Sebelum Atomi Oke, dulu. oke, oke. Jadi sebelum saya mengenal Atomi, saya sempat bekerja di satu perusahaan dan akhirnya saya harus kena PHK. Tepatnya tahun 2014 mungkin Pak Mike. Ya, ini singkat cerita saja, 2014 saya kena PHK dan saya harus tetap meneruskan kehidupan keluarga kami. Saya punya 3 anak, istri saya tercinta ada di sebelah saya, lagi mendengarkan juga. Jadi untuk memberikan biaya untuk anak-anak itu besar. Waktu itu anak-anak saya yang nomor 2 dan nomor 1 itu lagi kuliah. Lagi kuliah dan memang butuh biaya yang sangat banyak gitu ya. Dan karena kena PHK, mau kerja di sini, di sana, sudah tidak bisa, Pak Mike. Karena umur. Lamar di satu perusahaan, diterima, tapi gajinya nggak memungkinkan. Gitu. Kalau untuk transport saja itu sudah selesai sajalah. Gitu. Ada orang yang mau pakai keahlian saya, tetapi mereka nggak sanggup bayar gajinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Pak Mike. Dan rata-rata kan perusahaan-perusahaan sekarang nyarinya justru yang muda-muda ya, yang lulusan-lulusan yang baru-baru lulus dan masih energik lah dibandingkan dengan orang yang seumur saya gitu. Lalu saat itu kehidupan tetap berjalan, keuangan tetap harus keluar, dan akhirnya nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain, saya harus jadi supir Grab waktu itu, Pak Mike. Gitu. Jadi dengan terpaksa. Nah, satu lagi yang saya mau ceritakan bahwa dari saya menikah dengan istri saya selalu bekerja. Istri saya bekerja keras. Dia selalu bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Jadi selama kami menikah, waktu itu berapa tahun? 20 tahun lebih lah, Pak Mike. Itu saya nggak pernah membahagiakan dia, nggak pernah memberikan sesuatu yang wow, lebih gitu ya. Ya, saya selalu dibayang-bayangi dengan dengan keadaan ekonomi yang begitu menekan gitu ya, karena memang ya itulah dari pagi sampai malam cari uang, hasilnya habis ya buat makan saja. Nah, singkat cerita saya harus jadi supir Grab, Pak Mike. Nah, jadi supir Grab itu unik, Pak Mike. Jadi nggak ada pilihan lain, kita harus dapat uang secara cepat. Jadi cara yang tercepat yang bisa dikerjakan oleh saya adalah jadi supir Grab. Ya, waktu itu Sejak tahun berapa tuh, Pak Hendrik? 2016. 2016 saya jadi supir Grab. Nah, di situ saya benar-benar nggak ada pilihan lain. Saya harus kerja. Dan saya jam 5 pagi sampai jam 11 malam saya pulang. Wow. Dan itu juga bawa uang paling dapat bersih ya sekitar 200-300 ribu bersih, udah potong segala-galanya gitu. Dan itu dibawa pulang cukup untuk hari ini. Ya, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, besok ada lagi gitu, Pak Mike. Jadi ya itu background saya selama saya nge-Grab. Nah, dalam perjalanan saya nge-Grab, saya selalu bertanya sama Tuhan, Pak. Kalau lagi nge-Grab nih, ada penumpang, kita masih bisa ngobrol. Tapi begitu nggak ada penumpang, itu rasanya sepi banget gitu. Dan selalu ada satu pertanyaan kecil di dalam hati saya. Mau sampai kapan seperti ini? Sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apakah nasib saya hanya seperti ini saja gitu loh, sampai di sini saja gitu. Apakah saya seperti orang-orang, kan dulu banyak tuh diberitakan seorang supir Grab meninggal di dalam kendaraannya, gitu kan?
Saya langsung berpikir, apakah saya salah satu nanti dari itu juga gitu. Sampai satu titik saya berteriak sama Tuhan. Nah, ini saya ingat banget waktu itu saya setir mobil, nggak ada penumpang dan sepi. Jadi saya teriak sama Tuhan, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Kok nggak ada jalan keluar? Kenapa nggak ada jalan keluar gitu? Dan yaitu itu teriakan kekesalan saya, teriakan rasa putus asa saya, dan saya juga nggak ada jalan keluar. Setelah teriak itu ya nggak ada jalan keluar juga. Nah, jadi sampai di situ tuh Pak Mike. Nah, sebelum saya bertemu dengan satu mujizat yang besar. Oke, nanti kita masuk ke situ nih Pak Hendrik. Ya, oke. Itu waktu yang video Sales Master itu di tahun berapa itu Pak Hendrik? Masih ingat nggak tepatnya? Masih Sales Master itu? Sales Master itu 2019 Pak Mike. Oh, jadi belum lama itu ya, karena saya dapat video itu September itu. Jadi masih hot itu pas saya dapat. Nah, itu kondisinya lagi gimana tuh Pak Hendrik di situ di Atomi? Waktu saya mencapai Sales Master itu Pak Mike, itu benar-benar apa ya, satu perjuangan yang boleh dibilang mujizat Pak Mike, mujizat banget. Kalau orang bilang, wah ini pasti Pak Hendrik bisa mencapai Sales Master ini gila-gilaan ini. Ada orang juga yang berpikir, wah ini pasti belanjanya gila-gilaan. Cuman saya mau kasih tahu deh Pak Mike sama teman-teman juga semua sini, nggak ada duit. Nggak ada duit sama sekali. Dan kalau ditanya saat itu kenapa bisa naik, itu karena anugerah dan benar-benar saya memulai itu dari nol. Dari nol. Ya, nanti kita masuk ke situ tuh, Pak Hendrik. Dari minus tuh. Dari minus ya. Jadi kondisi waktu 2019 di atas panggung itu sekitar bulan September lah ya, perkiraan ya, September Oktober mungkin. Jadi itu kan Pak Hendrik masih 2016 masih jalanin sopir taksi online itu ya, sampai saat itu tuh. Masih. Oke, jadi kalau saya masukkan diri saya di posisi Pak Hendrik, berarti kondisi ekonomi saya belum begitu berubah, masih 200-300 ribu setiap hasil nge-Grab ya, tiap malam ya. Ya, ada Tapi pairing adalah Pak Mike. 1, 2, 3 kali dalam sebulan adalah masih lah. Tapi kalau saya lihat video itu Pak Hendrik tuh seperti sudah yakin gitu, bahwa Pak Hendrik ini pasti akan berhasil di Atomi ya. Nah itu gimana tuh Pak? Bisa punya rasa kepercayaan itu waktu di video itu? Sebenarnya rasa kepercayaan itu timbul karena nggak ada jalan keluar lagi Pak Mike. Nggak ada pilihan Pak Mike. Saya nggak punya pilihan lain loh. Pilihan saya antara nge-Grab sama saya menjalankan Atomi. Dan waktu saya menjalankan itu di awal-awal, saya prospek orang, saya ketemu orang, saya cerita tentang Atomi, saya cuma melihat ada satu titik terang. Dan saya ingat sekali waktu itu saya berdoa kan di dalam mobil. Tuhan, apakah nggak ada jalan keluar? Dan ketika ketemu Atomi, saya mendapatkan satu titik terang, dan saya melihat ini luar biasa sekali. Kalau saya bertekun di Atomi, maka saya akan sukses. Saya percaya 100% saya akan sukses. Bahkan bukan 100%, 1000%. Dan itulah yang membuat saya gila-gilaan, Pak. Saya orang yang bukan punya pendidikan tinggi. Nggak punya keahlian marketing, nggak punya, Pak Mike. Belum pernah background MLM ya? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Bukan nggak pernah ikut MLM. Ikut MLM pernah. Gagal. Tapi nggak pernah berhasil. Makanya sama tuh. Ya, terus. sedikit nggak suka gitu sama MLM, bukan karena nggak suka sama dia punya sistem, tetapi karena nggak pernah berhasil. Nah, kenapa saya yakin banget dengan Atomi waktu itu? Karena saya melihat bahwa gini loh, ini orang nggak pakai modal aja bisa loh kerja. Dan saya dipertemukan waktu itu dengan satu leader yang dari Malaysia, dan dia pun waktu itu dia mantan supir Uber juga gitu. Nah, ketika ketemu gitu sama beliau, dan beliau kasih lihat gitu bahwa income-nya ini 300 juta. Loh, kok bisa ya?
Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Nah, ini ada satu apa ya kita bilang ya? Saya seperti mendapatkan satu keyakinan yang memang benar-benar yakin. Tapi kalau waktu itu ditanya di Indonesia sudah ada belum orang yang begitu? Belum ada, Pak Mike. Iya. Belum ada. Dan saya benar-benar memulai Atomi itu dari menjual mimpi, saya Pak Mike. Menjual mimpi. Ya saya cuma jelasin waktu itu kan saya nggak punya produk seperti teman-teman pasti bersyukur banget deh kalau hari ini bisa ikut Atomi. Produknya udah ada 90-an. Nah dulu saya begitu mulai nggak punya produk macam-macam. Kita laki-laki mana ada pakai skincare zaman dulu. Sekarang aja udah pakai Absolut Pak Mike. Jadi kinclong. Sudah mulai mengkilap gitu ya. Maksudnya sudah mulai bersinar lah. Okay. Tapi zaman dulu nggak ada Pak Mike. Saya benar-benar jual mimpi. Saya benar-benar jual. Ini loh Atomi bisa bikin sukses. Kalau satu hari kita bisa dapat 17 juta, siapa yang nggak mau? Tahu nggak Pak Mike? Apa yang bikin orang-orang itu tertarik gitu? Karena saya menawarkannya dengan semangat gitu. Ada nggak yang nanya? Ada juga nanya, lu udah dapat berapa? Saya cuma bilang begini, hari ini saya belum dapat sama sekali, tapi saya percaya kalau kamu mau sukses, kamu ikut saya bareng-bareng, kita sukses sama-sama. Ada beberapa orang yang ketemu bilang begini, ya sudahlah bro, lu sukses dulu baru gue ikut. Nah itu kejadian tuh Pak Mike. Hari ini saya sudah Sharon Rose Master, dan ketika ketemu lagi dengan orang itu bilang, bro, gue ikut bro. Nggak ada kata terlambat ya Tom. Betul. Ya Pak Mike, seperti itu Pak Mike. Wah luar biasa ya. Jadi saya lagi bayangin kalau saya di posisi Pak Hendrik, rasanya seperti apa ya? Masih jalanin nyopir taksi online ya waktu di Atomi. Penghasilan juga baru beberapa kali pairing. Dan yang paling menurut saya yang paling berat itu. Jam 5 pagi saya jalan tuh Pak Mike. 5 pagi itu sampai jam 10 malam. Saya kurang lebih sampai jam 7 lah saya stop. Jam 7 malam saya stop. Lalu setelah itu saya jalankan Atomi, saya ketemu orang-orang. Itu kurang lebih bisa sampai jam 12, jam 1, bisa juga jam 2 kadang-kadang. Wow. Ya, yang lebih menyakitkannya menurut saya ya, istri nggak pandang apa yang kita kerjakan ya. Jadi itu para suami, saya nggak, untung istri saya tuh mendukung saya di Atomi. Jadi kalau saya bayangin jadi Pak Hendrik, istri aja nggak melirik satu mata, tapi Pak Hendrik tuh terus kerjakan dengan percaya hanya satu titik di ujung tunnel ya, di ujung terowongan gitu. Hanya percaya suatu hari Pak Hendrik tuh pasti berhasil. Nah itu hebatnya Pak Hendrik. Menurut saya itu luar biasanya. Rasa percaya diri dan berjiwa besar Pak Hendrik ya. Nah terus gimana nih Pak Hendrik? Sebenarnya istri saya bukan nggak mandang sebelah mata Pak Mike. Jadi gini, ya tentunya di dalam kita berumah tangga selalu ada konflik. Dan ya keuangan adalah salah satu konflik terbesar di keluarga kami waktu itu ya. Tapi sekarang ya puji Tuhan sudah lewat masa itu. Nah, itu tadi Pak Mike, selama kami menikah, istri saya selalu kerja dan selalu menopang keuangan keluarga. Oleh sebab itu, ketika saya kena PHK, nggak ada kerjaan, dan nge-Grab, kata kuncinya sebenarnya gini, daripada suami saya nggak ada kerja, udah terserah lu deh, lu mau kerjaan apa, yang penting pulang bawa duit. Pokoknya pulang bawa duit, seluruh kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi, sudah. Gitu. Karena memang waktu saya bekerja dulu, ada penghasilan, tetapi setelah itu kan udah nggak ada lagi. Udah nggak ada yang fix gitu loh. Jadi ya istri saya melihat itu, yang penting saya kerja. Lalu saya bilang sama istri saya mengerjakan MLM nih, Atomi. Istri saya cuma tanya begini, ya karena kami berdua benar-benar nggak menjalankan bisnis MLM karena nggak pernah berhasil, Pak Mike. Jadi istri saya melihat, terserah deh. Pertama kali saya bicara dengan istri saya menjalankan Atomi,
MLM. Nah, lalu dia bilang seperti ini, bayar nggak? Saya bilang nggak bayar. Pakai duit nggak? Maksudnya pakai duit nggak? Nggak pakai duit. Oh ya sudah. Jadi saya menjalankan aja sendiri gitu. Saya menjalankan sendiri, dan ya istri saya memang waktu itu masih ada pekerjaannya, karirnya masih berjalan. Istri saya di bidang pariwisata, industri pariwisata. Jadi dia tetap masih berjalan saat itu ya. Nah, itulah istri saya. Jadi dia bukannya nggak mandang sebelah mata. Saya nggak mandang sebelah mata. Oh, bukan. Ya, istri saya nih baru sebelah nih. Dia nggak mandang sebelah mata, bukan? Saya nggak mandang sebelah mata. Ya benar-benar dia tidak melihat bisnis Atomi. Dia tidak melihat bisnis Atomi. Nah, jadi ya saya kerja sendiri lah. Saya bangun jaringan sendiri semua. Karena saya nggak percaya. Ya karena istri saya nggak percaya ada satu bisnis MLM. Ada satu bisnis bukan MLM. Ada satu bisnis, apa? Yang nggak pakai modal tapi bisa menghasilkan. Nah, tuh. Istri saya menegaskan, ada satu bisnis yang nggak pakai modal tapi bisa menghasilkan. Lu lagi tipu-tipu gue. Tuh kata istri saya, lu lagi tipu-tipu gue nih, gitu. Maksudnya ya seperti itu, karena ya memang kita belum pernah melihat satu bisnis yang nggak pakai modal tapi bisa berhasil. Itu Pak Mike. Wah, itu luar biasa. Saya mau panggil dulu ya Ciwindi, mungkin di sebelahnya nih. Halo, selamat malam. Halo Ciwindi. Pak Mike. Iya. Sorry ya, bukan menjelekan Ciwindi nih ya, bukan ya. Jadi ini memang kenyataan kan ya. Jadi yang saya pengen kupas ini hebatnya Pak Hendrik ini. Jadi walaupun istri nggak melihat satu mata pun, tapi dia tetap jalanin dengan kepercayaan diri dia sampai bisa hari ini. Nah, itu yang saya betul-betul pengen belajar nih kita semua yang di sini malam ini ya. Nah, ini Pak Hendrik, katanya kan pertemuan dengan Atomi itu seperti sudah diatur oleh Tuhan. Nah, itu bisa diceritain tuh gimana ceritanya dari awalnya tuh. Oke. Jadi begini, saya nggak punya teman. Maksudnya teman saya benar-benar terbatas banget. Kalau saya punya teman, saya nggak akan jadi supir Grab, Pak Mike. Kenapa? Karena teman-teman mungkin bisa bantu saya untuk bekerja di tempatnya. Karena saya nggak punya teman, nggak banyak teman saya, dan teman-teman saya rata-rata bukan orang-orang yang sukses-sukses juga gitu ya. Jadi saya nggak punya teman, saya hanya nyupir Grab saja. Nah, kejadiannya lucu. Saya bertemu dengan teman sama-sama supir Grab di jalanan dan kami ngobrol. Nah, kebetulan upline saya, dia sekarang jadi upline saya sebenarnya Pak Mike. Dia rumahnya berdekatan lah dengan rumah kami. Jadi setiap malam kami habis nyupir Grab, kita selalu ketemu di satu tempat makan. Nah, jadi singkat cerita, waktu kita pas ketemu, dia cerita seperti ini. Bro, ada satu bisnis bro yang luar biasa bro. Saya lagi dengerin aja nih sambil saya mau tahu nih apa nih. Ini bisnis tanpa modal bro. Ini bisa bikin kita sukses bro. Saya langsung bilang, MLM ya. Oh iya sih, dia bilang. Tapi ini beda bro, ini beda kebutuhan sehari-hari. Nah itu benar-benar waktu itu saya menutup hati, menutup kuping saya. Saya cuma bilang sama dia, udahlah bro, kita bersahabat baik saja bro. Jangan rusak gara-gara bisnis kayak begini nih bro ya. Bersahabat baik saja. Nah tapi orang ini saya bilang cukup ulet. Jadi ini orang ini, teman saya ini, dia bilang oke lah. Besok ketemu lagi kan? Nah, setiap kali ketemu dia pasti ngomong. Sampai satu titik dia bilang seperti ini. Bro, tolonglah bro. Kasih gua muka bro. Untuk apa? Gua udah bilang nih sama upline gua nih. Bahwa gua mau ngajak orang. Tolong ya bro, datanglah bro, ketemulah bro. Nah ini seperti home party waktu itu ya. Jadi saya bilang, oke lah kali ini aja ya saya kasih kamu ya. Habis itu udahlah, jangan sebut-sebut bisnis ini lagi lah. Oke, bilang begitu. Nah ini yang lucunya teman-teman.
Waktu dia bilang seperti itu tepatnya hari Sabtu. Tapi tanggalnya saya lupa. Hari Sabtu, dia bilang jam 2 siang di Hotel Amaris di Mangga 2 Square. Saya bilang, oke. Dia pagi-pagi masih ingetin saya, bro, jangan lupa ya bro, ntar siang ya bro. Oke bro. Nah, kalau setiap hari Sabtu, saya selalu nge-grab keluarnya itu rada siang. Karena kan kalau kita hari kerja, itu kita nguber orang-orang yang mau ke kantor. Tapi karena hari Sabtu, saya keluarnya sekitar jam 9 pagi. Jadi begitu saya nyalain aplikasi saya udah langsung nyasarnya ke daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, biasa kalau sudah masuk ke daerah itu, muter-muter di situ-situ aja Pak Mike. Nah, kemana-mana, karena banyak ya? sekali permintaan di daerah itu. Oh, oke. Nah, sekitar jam 12, jam 1-an gitu ya, hampir jam 1 lah. Itu saya masih ada di sekitar itu dan saya dapat penumpang. Dan saya cuma berpikir gini, waduh, benar-benar deh, kalau dipikir-pikir lucu. Saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, mudah-mudahan dapat penumpang ini ke daerah Bogor. Sehingga saya punya alasan untuk sama teman saya tidak bisa datang ke pertemuan itu. Tapi ini yang luar biasa. Begitu saya dapat penumpang, saya lihat penumpangnya itu arahnya ke Mangga 2 Square. Balik lagi tuh ya. Saya bilang. Nggak bisa dipungkiri lagi, Pak Mike. Jadi saat itu begitu dapat penumpang. Nah ini teman-teman kalau naik Grab pasti tahu deh. Supir Grab pasti nawarin apa? Mau lewat jalan tol atau lewat jalan biasa? Ya kan? Saya nggak nawarin lagi sama penumpang. Saya langsung lewat jalan biasa, Pak Mike. Yang dari Jakarta Selatan sampai Mangga 2 itu macetnya ampun. Dan saya sampai di Mangga 2 itu jam 2 lewat seperempat. Jam 2 lewat seperempat, hampir setengah 3 lah. Saya pikir, sudahlah. Ya, turunin penumpang. Setelah turunin penumpang, karena memang kita di Grab itu jam makannya itu nggak teratur, Pak Mike. Jadi itu lapar sekali, saya belum makan siang, jadi saya pergi makan siang dulu di daerah sana. Nah, jam 3 kurang seperempat, saya pikir nih, oke lah, saya masuk lah. Ini kan udah telat hampir 1 jam, toh? Ya, syukur-syukur begitu saya masuk, absen doang, terus pulang, gitu kan, selesai. Tapi begitu saya masuk sampai sana, ketemu teman saya, dan acaranya ternyata diundur mulainya jam 3. Saya seperti ya kejebak lah. Ini ya. fotonya nih. Ini kalau lihat tampangnya tuh, waduh, bete banget tuh. Ini ya Pak Hendrik ya. Wah, ya itu Pak Mike. Mukanya kayak kejebak nih ya. Waduh, itu muka orang kejebak sih. Ini belum ini apa namanya? Belum orang Indonesia ngomong, ini orang Malaysia yang ngomong Pak Mike. Ini Melvin yang ngomong, Star Master kita nih. Jadi ketika ada orang Indonesia yang naik ke atas panggung, waktu itu ternyata saya juga baru tahu bahwa orang itu adalah Pak Joni Kasidi. Nah, teman-teman tahu ya Joni Kasidi ya. Nah, Star Master, ini flashback sedikit, ternyata teman saya ini, supir Grab ini, kenal Atomi ketika dia bawa penumpang yang namanya Joni Kasidi. Pak Joni Kasidi prospek teman saya di dalam kendaraannya, dan teman saya prospek saya. Nah, ini awal perjumpaan saya dengan Pak Joni Kasidi, dan di tempat inilah waktu Pak Joni Kasidi bilang seperti ini. Teman-teman, kalau ada satu perusahaan yang menawarkan satu bisnis tanpa modal, join member nggak bayar. Kedua, tidak ada yang namanya tutup poin. Ketiga, tidak perlu jadi stokis. Dan keempat yang dia bicara, nggak perlu jualan. Waduh, begitu dia bilang nggak perlu jualan, saya langsung berdiri gini, Pak. Badan saya posisinya langsung beda. Ada bisnis nggak pakai jualan, tapi bisa dapat uang. Ini yang unik, saya bilang. Ini persis dengan karakter saya. Saya nggak punya teman, saya nggak bisa jualan, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Jujur Pak Mike, waktu dijelasin di acara ini, saya benar-benar tidak mendengar atau tidak nangkep sekali. Pokoknya yang saya nangkep cuma satu. Bisnis ini nggak pakai jualan, tapi bisa bikin saya kaya. Nah, lalu setelah selesai acara ini, saya bilang sama teman saya, bro,
tolong aturin, janjiin, ketemuin saya dengan Pak Joni Kasidi. Saya mau dengar jelas dari dia. Nah, singkat cerita, besok diaturkan pertemuan dengan Pak Joni Kasidi dan dia jelaskan, dan disitulah mindset saya terbuka, hati saya terbuka, dan saya melihat bahwa ya inilah titik terang yang mungkin Tuhan sudah taruh di dalam hidup saya. Dan sejak hari itu, Pak Mike, waduh, pulang dari acara ini saja, saya ketemu dengan teman-teman supir Grab saya, dan itu saya sudah bisa dapat 5 KTP, berapa KTP. Saya bergabung di Atomi tepatnya 2 bulan sebelum Atomi launching di Indonesia. Jadi benar-benar ini nggak ada produk apa-apa. Nah, ini kalau teman-teman lihat di meja depan itu ada display-display. Nah, displaynya ini itu semuanya skincare, Pak. Skincare. Yang ini ya mereka kasih kita beli dulu untuk kita coba. Dan sebagai supir Grab, ya jatuhnya cuma ke satu produk yang sanggup saya beli, Pak. Yaitu 1 saset Koyo. Saya ingat banget, saya cuma punya uang 100.000. Saya beli 1 saset Koyo yang harganya 50.000, yang menurut saya inilah produk yang paling cocok saya tawarkan kepada teman-teman saya yang sesama supir Grab. Karena supir Grab butuhnya Koyo itu, Pak. Pegel, Pak, dari jam 5 sampai. Nah, Koyonya diapain tuh, Pak Hendrik? Hah? Setelah Koyonya, pulang dari sini beli Koyo terus kemanain tuh? Dicobain ke teman-teman Grab atau gimana? belum, Pak Mike. Belum. Waktu itu Koyo masih saya simpan. Koyonya masih saya simpan, belum saya apa-apain gitu kan, karena saya nggak tahu itu Koyo apa. Ya, jadi saya hanya jualan mimpi saja, Pak Mike. Saya belum bisa presentasi sama Koyo karena baru ketemu, nggak tahu apa-apa tentang Koyo toh. Tapi saya hanya jual mimpi saja. Mimpi apa yang saya jual? Ya itu, bisnis tanpa modal bisa bikin kaya. Mau nggak? Gitu. Jadi setelah sekian lama berjalan, saya baru menggunakan Koyo. Setelah kurang lebih Atomi launching, soft opening. Nah itu saya baru tahu, oh ternyata ini Koyo bagus ya. Dan saya juga pakai sendiri. Nah, kenapa saya pakai Koyo? Nah ini unik, Pak Mike. Ini unik. Kalau di grup kami, saya dikenal sebagai mastermind of Koyo. Saya bisa merubah pikiran orang yang tadinya nggak mau pakai Koyo, dan itu closing. Karena kenapa? Saya cuma punya barang itu doang satu. Saya nggak punya senjata lain. Jadi bagaimana caranya dengan satu senjata ini saya bisa taklukkan semua orang. Jadi saya benar-benar saya pelajari, saya kulik bagaimana caranya presentasi dengan produk ini tapi semua bisa closing. Nah, itu yang saya kerjakan, Pak Mike. Tapi Koyo belum ready di Indonesia tuh sampai lama juga kan ya? Belum. Kita waktu itu masih belanja di Singapura. Nah, negara terdekat belanja Singapura, ya upline beli 1 box, ya kita cuma beli berapa saset saja. Iya. Ya itu cuma sebagai buat demo-demo saja lah, Pak Mike. Nah, yang saya pengen tahu nih, Pak Hendrik, setelah dari sini, terus kan Pak Hendrik pulang, terus langsung sharingin tentang Atomi ya ke teman-teman Grab. Sekarang ini nasibnya upline Pak Hendrik kemana itu? Apa masih ada di Atomi atau gimana, Pak? ID-nya masih hidup, Pak. ID-nya masih hidup, tetapi karena memang keadaan ekonomi membuat kita semua berpisah di dalam Grab. Jadi teman saya waktu itu memang dia lulusan S1 yang supir Grab itu, karena memang kondisinya ekonominya lagi kurang baik, jadi dia jatuh. Setelah itu dia bekerja lagi. Sekarang posisi dia sebagai manajer accounting di satu perusahaan besar, dan dia sudah nyaman di sana. Jadi dia nggak menjalankan. Dia sudah mastership apa tuh, Pak? Belum. Oh, belum sama sekali. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Dan saya waktu itu karena memang upline saya ini
nggak pegang saya, jadi saya langsung direct ke Pak John. Jadi saya direct ke Pak John. Oke. Jadi Nah, ini seperti itu, Pak. pelajaran buat teman-teman Atomi ya. Jadi kalau kita di bawahnya upline bukan artinya kita tidak berhasil ya. Kita bisa lebih berhasil dari orang yang di atas kita. Asalkan kita kerjakan Atomi itu betul-betul sungguh-sungguh ya Pak Hendrik ya. Jadi bukan Ya, hanya cuman ya ini bisnis gratis tapi nggak dikerjakan dengan harapan dapat duit gratis. Itu mimpi menurut saya ya. Tidak ada benar. seperti itu di dunia. Ya tetap harus dikerjakan. Nah, ini foto berikutnya nih Pak Hendrik. Saya pengen Ya, tanya nih sebenarnya. Nah, ini lagi ngapain nih Pak Hendrik? Ini koyo kan ya? ya. Ini saya lagi ada di Jogja, Pak. Ini pedagang tahu petis, kalau nggak salah ini. Pedagang tahu petis. Nah, ini unik. Waktu itu saya ke Jogja bersama dengan Pak John, ya. Hmm. Di acara ini, di setelah selesai acara gitu ya. Nah, kami jalan-jalan ke Malioboro. Nah, di tas saya ini Pak selalu ada 2. Nah, ini karena Atomi sudah launching ya. Di Mhm. tas ini saya selalu ada 2 senjata saya, satu koyo, yang satu body lotion, Pak. Oh, oke. Nah, jadi ini mulut ini nggak bisa dikunci, Pak. Biasanya orang-orang gini, tapi selalu di hati saya pingin berbagi kebaikan Atomi. Makanya saya saya cinta banget deh sama koyo. Kalau orang-orang tanya nih, ada foto kontes ya, produk pertama apa yang paling dicintai? Nah, koyo, Pak. Karena koyo yang merubah hidup saya sampai hari ini. Luar biasa. Jadi benar-benar Pak, lewat koyo saja saya bisa dapat banyak sekali teman-teman, Pak. Oh, Lewat ini koyo dong langsung saya bisa. ditempelin ya, Pak? Yes. Hmm. Yes. Dan ini setelah ini beli loh 1 saset. Satu saja. Saya makan dia, saya makan produknya dia, saya bayar, dia pakai produk saya, dia bayar saya. Iya, iya, iya. Wow. Luar biasa nih. Ini foto legendaris ya, Pak Hendrik ya. Jangan sampai hilang ini nanti kalau udah di atas ya di puncak Mastership. Nah, ini ya Ya, teman-teman semua yang malam hari ini, wah, di luar biasa nih Pak Hendrik di YouTube aja udah hampir 200 orang yang nonton live wah, malam hari ini. Jadi total luar 300 biasa. orang nih malam ini yang live nonton Pak Hendrik punya kisah ya. Jadi memang sih menarik ya. Di Atomi itu memang semua diberikan dengan gratis. Tapi teman-teman jangan salah pikir bahwa ini bisa dapat uang gratis. Tetap harus kerja keras ya. Tetap harus punya mimpi seperti Pak Hendrik bahwa dia akan berhasil suatu hari. Nah, terus setelah itu perjalanannya gimana tuh Pak Hendrik? Kan dari 2 bulan sebelum launching, soft launching kan berarti Agustus ya 2018, launching di Oktober, terus Sales Master tuh bulan 9, di bulan September Ya, tahun 2019. Nah, perjalanannya gimana tuh Pak Hendrik? ya. Setiap hari nggak pernah berhenti, Pak. Jadi ketika launching Atomi launching di Indonesia, saya sudah mulai ngegas. Jadi sebelumnya 2 bulan sebelum launching, saya sudah ngumpulin KTP, Pak Mike. Jadi setiap kali ketemu orang karena belum bisa posting, jadi saya hanya foto, saya catat alamat email sama nomor teleponnya saja. Nah, itu pun kita nggak tahu. Kalau kita mau taruh di jaringannya di sebelah mana, kiri, kanan, kita nggak tahu. Jadi saya hanya catat. Dan ya ini namanya bisnis Atomi adalah bisnis kita ke bawah, bukan bisnis kita ke atas. Jadi saat itu saya juga nggak gitu peduli dengan upline saya dalam tanda kutip ya, artinya ya kalau dia bilang ini ya saya tetap jalan aja terus. Jangan ke sini, saya jalan aja. Ngapain sih prospek orang kayak begitu, kan belum tentu dia beli. Tapi ya disitulah saya cuma bisa melihat ini. Jangan pernah memandang orang kecil. Kenapa? Karena dari orang kecil bisa keluar orang-orang besar. Nah, ini yang saya temukan di dalam grup saya, Pak Mike. Gitu. Betul. Jadi memang ada sesuatu yang membara di hati saya waktu itu ya, bahwa siapapun, genrenya apapun, nggak peduli, saya akan bicara tentang kebaikan Atomi. Ya, jadi setelah
saya kumpul-kumpul KTP, tiba saatnya boleh posting. Nah, itu begitu posting itu yang paling bingung. Karena ini upline saya ini yang ngenalin saya, dia ternyata juga ada teman-teman yang lain. Nah, dia bilang seperti ini, bro, lu mau di atas atau lu mau di bawah dia? Saya bilang sama dia, mau ditaruh di atas, di bawah, saya nggak peduli. Buat saya adalah bagaimana saya membangun jaringan saya ke bawah. Terserah posisi saya mau di mana. Nah, akhirnya ya ditaruhlah saya di satu titik itu. Oke, saya nggak masalah. Dan kalau ditanya, disupport nggak sama atas nih, dikasih orang-orang apa segala macam? Enggak, Pak Mike. Karena saya begitu kerja udah langsung banyak gitu ya. Upline saya juga pasti punya tanggung jawab untuk kaki sebelahnya dong. Betul. Jadi ya sudah, saya sendiri aja. Nggak ada tuh dia lempar kita orang-orang di bawah, itu nggak ada. Jadi benar-benar saya cari sendiri, kiri dan kanan. Inilah yang saat ini saya juga edukasi ke teman-teman bahwa ya ini bisnis bukan bisnis kita ke atas, tapi bisnis kita ke bawah. Kalau sampai upline kasih kita orang, ya anggaplah itu bonus buat kita. Gitu. Dan ini saya kerjakan sendiri. Benar-benar sendiri. Kiri, entar ke kiri, kanan lagi. Kanan nggak belanja, di kiri yang belanja, pindah lagi, ya pindah-pindah terus aja. Pingpong, kiri kanan, kiri kanan. Iya. Nah ini suatu moral story yang kita bisa petik ya dari kisah Pak Hendrik ya. Pak Joni Kasidi kan sharingkan tentang Atomi ke supir Grab, temannya itu adalah upline-nya Pak Hendrik ya. Pak Joni ini tidak memandang rendah supir taksi tersebut ya. Tapi seperti Pak Hendrik bilang, dari satu orang supir taksi yang menurut orang banyak ini nggak ada potensi, itu bisa melahirkan satu leader besar yaitu Sharon Rossmaster, Hendrik Hidayat. Nah ini luar biasanya ya. Kalau di Atomi kita jangan memandang rendah satu jiwa, kita bisa memenangkan. Tadi Pak Hendrik kan di video itu bilang waktu Sales Master 1.600 member ya Pak Hendrik ya? 600, di video. Pak. Oh 600. Oh saya pikir 1.600. Dari satu orang supir Grab di atasnya Pak Hendrik itu bisa melahirkan 600 member saat itu ya. Saat ini mungkin 2.000 ribuan, 10.000 mungkin. Ya. Jadi kurang memang lebih ya. 10.000 ya. Nah, itu hebatnya Atomi. Ya, jadi jangan kita memandang rendah pekerjaan mereka, umur mereka ya, gender mereka, agama atau apapun juga, kita harus menghargai semangat, menghargai jiwa-jiwa tersebut. Ya, makasih Pak Hendrik udah di-sharingkan nih. Dari satu orang bisa melahirkan leader besar ya, itu udah Pak Hendrik sudah buktikan sendiri. Nah, terus gimana tuh Pak perjalanan berikutnya? Banyak home party apa gimana tuh Pak setelah itu? Jadi setiap hari tidak ada hari tanpa home party, Pak. Jadi saya selalu mengadakan home party. Ketemu orang dimanapun saya selalu bicara home party. Nah, ini ini saya ada di Gorontalo, Pak. Wow, keluar dari Jakarta nih. Ini saya ada di Gorontalo. Jadi dimanapun kalau member panggil saya untuk pergi, saya usahakan untuk bisa berangkat ke sana. Ini setelah Sales Master, Pak. Nah, ada foto yang sebelumnya, Pak. Sebelumnya bukan yang ini, Pak. Ini masih bukan ini. Ini di Jogja. Nah, ini pertama sekali saya home party, Pak. Ini adalah pertama kali saya facial muka orang, Pak. Ini di mana nih Pak Hendrik? Nah, ini unik, Pak. Ini saya ada di Kementerian Dalam Negeri, Pak. Wah, BPSDM. Pejabat ini. BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Pak. Jadi ini unik banget. Ini pertama kali saya facialin muka orang. Waktu itu ada Pak John, di sini juga ada Pak John, Pak. Kita pertama kali presentasi masuk ke pemerintahan. Waduh, kalau zaman dulu, Pak, mata-mata segaris begini, Pak, masuk ke pemerintahan udah takut, Pak, kita, Pak. Ya tahu sendiri lah, zaman dulu ya. Iya. Tapi ini kita dipanggil
Nah, ini pun Oh. saya karena dipanggil oleh salah satu teman yang mengenalkan ini. Saya bisa masuk ke ke Kementerian Dalam Negeri ini, Pak. BPSDM ini, Pak. Lewat satu orang suster. Suster ini yang kita nggak tahu siapa dia. Dan susternya juga biasa-biasa aja, mau pakai apa, nggak apa, ya inilah. Jangan pernah memandang orang. Tapi lewat BPSDM ini, Pak, jaringan saya dari Sabang sampai Merauke, Pak. Karena kenapa? Orang pemerintahan itu linknya seluruh Indonesia, Pak. Betul. Dan ini pertama kali saya sama Pak John presentasi nih. Pak John lagi bicara produk apa segala macam. Siapa yang mau tes produk? Ini saya ingat Evening Care for Set. Siapa yang mau tes produk? Lalu si ibu ini Ibu Manta, Pak. Sekarang dia sudah jadi sales master, Pak. Wow, sales master ya. Udah jadi sales master. Nah, waktu Ibu Manta duduk di situ, saya bingung. Saya cuma datang kasih, Bu, cara pakainya ini di cleanser, Bu. Pakai, diolesin di muka. Terus dia bilang apa? Nggak mau, aku mau dipakein aja sambil begini dia, Pak. Nah, inilah. Jadi, Pak Hendrik, saya mau tanya nih, foto-foto ini kan Pak Hendrik yang ngejalanin facial. Apa nggak ada leader yang cewek yang jalanin facialnya ini? nah, belum ada, Pak. Kenapa Jadi belum semua ada? cowok ya? Iya, semua cowok. Karena waktu itu saya Pak John, ya toh. Istri saya kan belum bergabung. Waktu itu istri saya belum bergabung, Pak. Ini belum bergabung. Jadi waktu itu ya mau nggak mau. Karena saya sudah dapat beberapa kali pairing, akhirnya saya beli Evening Care for Set. Ya toh. Nah, saya kasih istri saya pakai Evening Care for Set. Nah, di situ saya cuma bisa melihat, oh istri saya cara pakainya seperti ini. Jadi ketika waktu itu minta dipakein, di facialin, langsung tuh Pak, saya ingat-ingatnya, oh istri saya pakainya begini, ayo pakai aja. Saya Pak John cuman bisikin saya, hajar aja kok. Kalau salah juga dia nggak ngerti kok caranya. Betul. Jadi yang ngerti cuman kita doang gitu Pak, cara yang bener pakai atau salah atau enggak, cuman Pak John sama saya doang. Wah, udah saya emek-emek. Saya emek-emek semua tuh muka, sampai pakai masker terakhir, begitu buka, Pak. Ini di samping kiri kanan ini ada sekitar 15 orang, Pak. 15 orang yang di ruangan ini, dan begitu ibu itu dibuka maskernya, Pak, mukanya langsung putih, langsung cerah, nggak kusam lagi. Semua orang langsung daftar, Pak. Saya mau beli. Nah, ini nih Pak. Ini unik. Inilah awal-awal saya naik jadi SM. Waktu itu Pak John bilang, kok siap nggak jadi SM? Siap. Padahal cuma ngomong siap. Saya selalu ngomong bisa nggak? Bisa. Urusan nanti gimana caranya saya mikirin lagi. Pak John bilang, siap nggak jadi SM? Siap. Urusan nanti belakangan saya pikir lagi, Pak. Gitu, Pak. Jadi yang penting ini dulu, siap dulu. Jangan kata tidak. Jadi di saat ini saya ingat banget cycle pertama di tanggal 1. Di sebelah kiri saya itu sudah ada pasukan juga yang memang mereka mau fight. Tapi di sebelah kanan saya, ini jaringan kanan saya nih Pak. Orangnya banyak, tapi belum ada yang mau fight. Tapi saya bilang sama Pak John, siap nggak? Siap, Pak John. Nah, inilah awal pertama. Saya sebenarnya hopeless, Pak. Begitu ketemu ini, begitu saya facial, selesai, mereka langsung belanja, Pak. Belanjanya nggak kira-kira, Pak. Ini masih PO Singapura ini. Oh, masih PO. Beli koyo itu bisa 10 box, Pak. Bukan 1 saset lagi, bukan 1 box, tapi 10 box. Dan dalam waktu 1 hari 10 box itu ludes. Ludes semua. Dan inilah dalam waktu 1 cycle saya mendapatkan 2,5 juta PV dari Kementerian Dalam Negeri saja, Pak. Wow. Nah, ini pertama kali saya fight untuk naik peringkat saya jadi SM. Wah, ini setiap hari Pak saya di BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Itu di Kalibata ini kantornya Pak. Jadi
Jadi saya kalau datang Kalibata mereka udah tahu siapa. Tapi kalau sekarang kita datang bawa tas aja diperiksa Pak, takut KPK Pak. Oh. Nah, ini koyoknya masih kemasan lama nih ya Pak Hendrik ya, Betul masih Pak, betul. Koyo masih masih kemasan lama itu. ada daun-daunnya itu. Nah, ya, luar biasa nih. Nah, ini sampai nyuci mukanya kenapa di luar gini, Pak? Nah, ini di Jogja Pak. Ini ke BPSDM juga tapi yang di Jogja Pak. Hmm. Ini BPSDM di Jogja. Ini ya terbuka lah Pak. Jadi memang kalau kita masuk di dalam pemerintahan itu linknya luar biasa banget Pak. Luar biasa banget. Dan ini ajaib lah. Ya, ya. Judulnya ajaib lah. Nah Ya, ini ya, gimana? ya ini di Jogja ini Pak. Hmm. Ini saya presentasi sendiri dengan Pak John, ditemani dengan Pak John. Kita bicara dari A sampai Z, Pak. Sampai absolut semua hafal. Kalau ditanya, dilihat background saya, aduh nggak memungkinkan, Pak. Tapi kenapa saya bisa presentasi semua produk-produk Atomy? Saya cuma satu, Pak. Saya mau membahagiakan keluarga saya. Saya harus sukses di Atomy. Kalau saya nggak punya nggak punya visi membahagiakan keluarga saya, Pak. Mungkin seperti orang-orang kebanyakan di Atomy, kibar bendera putih, Pak. Tapi saya nggak bisa kibar bendera putih. Ibarat kata nih, kalau pakai bahasanya Pak John, kita sudah bakar jembatan kita di belakang, Pak. Kita nggak bisa balik lagi ke belakang. Saat ini, waktu di sini nih, Pak, itu mobil yang biasa saya buat Grab, itu sudah saya jual, Pak. Karena udah nggak sanggup bayar cicilannya, Pak. Oh, oke. Jadi saya sudah jual, jadi saya hanya punya sepeda motor saja satu. Dan ini pergi-pergi kemana menggunakan fasilitasnya Pak Joni Kasidi. Pakai mobil Pak Joni Kasidi, ayo kita nyetir bareng-bareng. Ayo nyetir bareng-bareng. Atau kalau enggak, saya presentasi naik motor. Jauh-jauh, Pak. Dari Cengkareng, dekat bandara, bisa sampai ke Cibubur. Itu bawa satu tas ransel, naik motor. Bisa 2,5 jam sampai sana, presentasi, ketemu beberapa orang, pulang lagi begitu. Itu yang saya lakukan. Ya, ada mobil, tapi saya nggak mau ganggu. Itu memang mobilnya mobil kantornya istri lah. Gitu. Jadi Pak Joni udah Pak Joni, Pak Hendrik udah full time deh ya ini di Atomy ya. Setelah itu mobil dijual dan udah nggak jalanin Grab lagi, ini full time ya. Full Nah, time. ini saya mau kasih lihat nih Pak Hendrik. Ya, gimana Pak Hendrik? Ya. Tunggu, pairingnya gimana Pak? Ya pairingnya masih ya Senin Kemis lah Pak. Tapi ya sudah bisa cover lah. Kalau kita kan pairing sudah 850-an ribu kurang lebih ya. Kalau seminggu dapat 2 kali 850 ribu, saya hitungannya sih gini, seminggu 2-3 kali pairing 850 ribu. Nah itu seperti saya nge-Grab seminggu sudah ke cover. Dan yang paling penting adalah saya bisa cover makan keluarga, saya bisa cover bayar listrik, bayar air, itu sudah cukup dulu. Sudah cukup. Ya, saya sambil berjuang. Bahkan ya ini Pak. Ini ya, saya mau. Ini senjata saya ini. Jadi setiap hari saya selalu bawa tas make up ini, Pak. Isinya apa? Nah, ini isinya. Ini isinya. Ada kaleng, ada bando, ada sikat gigi. Nah, ini semua saya demo, Pak. Ini semua saya demo. Jadi kalau ditanya, bisa nggak? Bisa. Demo bisa, ayo sini demo. Gitu. Bahkan di pinggir jalan pun juga saya juga demo. Ketemu orang ibu-ibu, saya bisa demo apa aja. Karena kenapa? Saya tinggal keluarin satu tas saya ini, ayo kita demo. Nah, nanti lewat tas inilah istri saya melihat sesuatu yang luar biasa di Atomy. Iya. Nah, Pak Hendrik, ini mungkin cowok-cowok pada bingung kali ya. Pak Hendrik kok nggak malu gitu bawa-bawa tas gini? Ini kan tas cewek ya, tas kosmetik ya. Ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Pak Hendrik bisa urat malunya udah putus mungkin.
Bukan urat malu udah putus, Pak. Lebih malu nggak bawa duit? Gimana, Pak? Saya lebih malu pulang kalau saya nggak bawa duit. Hmm. Kalau malu, kalau gengsi bisa menjadikan saya kaya, saya pilih malu dan gengsi. Bahkan saya sempat bilang sama orang yang teman saya, ada satu teman saya, lu nggak gengsi begini? Aduh, bro, lu suruh gua, saya pakai bahasa lu gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Jadi lu suruh gua pakai baju perempuan, ya, terus di tengah-tengah mall suruh demo Atomi, gue lakukan doa, asal lu berani bayar gue 50 juta sebulan. Artinya, saya udah nggak malu lagi, Pak. Saya udah nggak pikir lagi harga diri saya. Harga diri saya itu bisa berharga ketika saya pulang bawa uang, ketika saya bisa membahagiakan istri, ketika saya bisa membahagiakan anak-anak saya, itulah harga diri saya sebagai kepala keluarga. Gitu. Nah, jadi saya bawa begini pun ada yang menghina saya, Pak. Ada yang bilang begini, bro, ngapain bro? Karena memang saya dulu pernah ikut satu MLM, tapi nggak bergerak, Pak. Makanya saya nggak gitu suka dengan MLM. Tapi orang itu yang mantan upline, saya bilang begini, bro, ngapain bro? Ada satu kerjaan kok, produk laki-laki, tapi lu nggak jalanin. Lu malah ngejalanin produk perempuan. Kalau mau dilihat kan ini produk perempuan. Tapi saya bilang gini, ya mungkin rezeki saya bukan di sana. Mungkin ya rezeki saya ada di sini. Ya sudahlah, kita jalan masing-masing. Gitu. Dihina, ya dihina, Pak. Malu nggak? Malu. Dicuekin? Iya dicuekin. Tapi ya itu. Apa sih halangan-halangan saya begitu-gitu? Aduh, kecil lah Pak. Dibandingkan saya kalau pulang, saya nggak membawa hasil ke rumah. Ini yang membuat saya, waduh, orang bilang kalau pemadam kebakaran itu punya moto pantang pulang sebelum padam. Nah ini, saya pantang pulang sebelum closing, Pak. Iya, luar biasa Pak Hendrik. Pak Hendrik, ini kaleng buat apa ya, Pak Hendrik? Nah, sebenarnya kaleng ini saya terinspirasi sama Ibu Ida Odolwati. Waktu saya jalan ke Jogja dan saya kebetulan mampir ke EC-nya beliau dan kami kolaborasi di sana. Waktu itu dia demo dengan kaleng ini, Pak. Saya sebelumnya demo dengan kertas koran. Tapi ketika saya melihat Ibu Ida demo ini, saya sempat bicara sama Ibu, ini ilmunya bagus banget, Bu. Boleh nggak saya pakai? Oh, silakan Pak, kita bebas. Nah, inilah hasil karya dari Ibu Ida Odolwati, Pak. Diapain ini? Kalau nanti kalengnya, ditanya Pak? demonya mau diapain, nah sesi khusus lah Pak itu, Pak. Oh, sesi khusus ya. Oke. Ini dengan odol ya? Dengan odol? Iya, dengan odol. Ya, oke. Ya, nanti kita bikin sesi khusus dengan Ida Odolwati. Iya. Undang gurunya saya tuh, Pak. Langsung Nah, ya, saya jadi sesepuhnya. tukar ilmu sama Ibu Ida. Ya. Saya jelasin dia cara presentasi koyo. Dia kasih saya cara demo pakai kaleng ini, Pak. Ya, ini pelajaran nih untuk para bapak-bapak ya, cowok-cowok, jangan ada urat malu, kita putusin ya. Yang penting ini bisa membawa kita hasil berapa? 50 juta sebulan. Kalau ada yang bisa bisnis kasih itu, jalanin. Mau pakai baju wanita pun kita lakukan demo asal dibayar 50 juta. Kita jalanin seperti Pak Hendrik. Luar biasa nih semangatnya Pak Hendrik. Thank you nih sharingnya, foto-fotonya Pak Hendrik. Sekarang saya mau masuk ke ini Pak, Mastership ya. Dari September 2019 akhirnya Pak Hendrik mencapai Diamond Master di Agustus 2020. Nah, itu jalan cerita gimana tuh Pak? Ini kan udah mulai pandemik tuh 2020. Ya. Jadi gini Pak, waktu saya mencapai Diamond kamu sudah tuh? Sudah dong. Sudah masuk ya Diamond? Oh iya. Waktu saya mencapai Diamond Master itu Pak, itu benar-benar saya tertolong sekali dengan istri saya yang bergabung. Nah, pandemik itu saat itu kan di bulan Maret. Januari. Oh, Januari. 2020 ya. Januari di 2020 itu awal pandemik. Nah, awal pandemik istri saya pun berdampak karena istri saya bergerak di
travel industry. Jadi kalau di bidang pariwisata itu berdampak sekali, Pak. Jadi istri saya di travel berdampak sekali dan akhirnya istri saya Sleeping Beauty lah perusahaannya lah. Ya, di bulan Maret terima gaji terakhir. Nah, disitulah istri saya ini bikin apa demi bantu keuangan keluarga supaya tetap berjalan, gitu kan. Waktu itu saya sudah mulai mulai pairing sudah banyak. Auto SM memang belum auto SM, tetapi masih ya kadang ada SM. Auto SM ada sekali gitu kan. Tapi belum rutin lah. Ya. Jadi keuangan saya sudah mulai ada lah, Pak. Nah, di situ istri saya bikin kue. Jadi dari bulan 3 itu bikin kue untuk apa lah gitu. Pokoknya dijual lah sini sana bikin apa. Dan itu ya saya selalu support beliau. Saya support. Mau beli telur? Oke, ada uangnya. Mau belinya. Sampai satu sisi dia bingung. Kok lu nggak kerja? Nge-Grab enggak? Di Atomy kok bisa dapat duit ya? Nah, ini istri saya satu hari dia bilang gini, kayaknya Atomy punya Medicook itu bagus banget, saya mau dong. Nah, saya bilang sama dia, sabar ya. Saya bilang sabar ya. Itu waktu itu saya ingat banget tuh, saya lagi fight untuk Auto SM. Saya bilang sabar ya, kalau nanti dapat bonus, saya beliin Medicook. Nah, istri saya ini karena dia merasa kasihan mungkin sama saya, jadi dia bilang gini, saya bisa bantu apa? Saya bisa bantu apa? Nah, saya flashback sedikit. Selama saya menjalankan bisnis Atomy, saya benar-benar tidak dipandang sebelah mata sama istri saya. Bahkan bukan dipandang sebelah mata, nggak dikasih matanya sama sekali, Pak. Bahkan linknya pun nggak dibuka sama sekali ke kami, ke saya. Gitu ya. Jadi benar-benar pure saya sendiri. Nah, sampai satu hari ketika dia bilang seperti itu, saya cuma bilang begini, kalau kamu mau bantu saya, kamu tawarinlah ke teman-teman kamu. Dari teman-teman kamu mungkin mau beli barang atau mau jadi member, itu bisa bantu poin saya. Oh, oke lah. Waktu itu dia cuma bilang begini, pokoknya saya nggak mau jalanin Atomy, saya cuma mau jualan pun Atomy, saya hanya mau jual pancinya doang. Oh, oke. Saya oke aja, karena dalam hati saya jualan panci kan nggak gampang ya. TV gede memang, Pak. Nah, tapi ya itulah yang dilakukan istri saya. Memang ada 1-2 orang, tapi setelah itu kok dia rasanya lebih melihat ini sesuatu yang luar biasa ya. Sampai satu hari dia putuskan, oke lah. Nah itu ceritanya ketika saya presentasi waktu itu di kantor kamu ya, pas mau tutup ya. Di kantornya istri saya pas mau tutup, itu hari terakhir mau tutup, jadi itu barang-barang sudah dikeluarin. Nah, karena PSBB waktu itu ya, bukan PPKM, PSBB, jadi itulah hari terakhir di kantor istri saya, dan hari pertama sekali saya presentasi di kantornya istri saya dengan teman-temannya dia. Saya juga baru pertama kali dengar. Nah, istri saya juga baru pertama kali dengar presentasi. Oh, ini bukan bukan ini. Oh, bukan. Bukan. Bukan, fotonya nggak ada waktu itu. Nggak ada ya. Jadi waktu itu istri saya baru pertama kali dengar saya presentasi, dan saya presentasi bawa-bawa tas yang tadi, Pak. Tas perlengkapan perang saya gitu. Dan di situ ada bosnya istri saya. Nah, itulah pertama kali istri saya mendengar saya presentasi, dan dia pun kaget. Ya, selama kami menikah, istri saya dari sisi akademis apa segala macam, jago ngomong banget, Pak. Karena istri saya adalah tour leader, jadi dia kalau bicara depan orang tuh enak. Saya rada gagap, Pak. Saya kalau bicara sama orang grogian, gemeteran, gagap. Ya bersyukurlah ketemu Atomy, jadi saya ketemu sama orang, jadi saya bisa melatih. Nah, sekarang kalau kayak begini ngomong, wah udah jauh lebih. Jadi waktu saya presentasi itu, istri saya melihat bahwa, aduh,
ternyata suami saya itu luar biasa banget ya. Nah ini keren juga. Nah ini menurut pengakuan istri saya Pak. Kalau saya bilang mah biasa-biasa aja saya presentasi kan. Kalau di Atomi kan udah kayak mesin. Sampai Z ya kita ngomong aja. Sampai sekarang pun tetap aja presentasinya odol, sikat gigi, koyo, body lotion. Nggak jauh-jauh dari itu. Mau 10 tahun lagi tetap aja odol, sikat gigi, koyo, body lotion. Seperti itu aja, nggak ada yang lain. Dan itu kalau kita mengulang-ulang terus, maka kita akan menjadi pakar dalam presentasi produk. Nah, itu istri saya melihat saya itu, dan dia melihat sesuatu yang luar biasa ya. Bahkan bosnya istri saya pun melihat ini luar biasa. Nah, bosnya istri saya sekarang jadi Diamond Master. Wow. Nah, jadi waktu dia melihat itu, dan dia lihat, wah, ini sesuatu yang potensi. Jadi sejak hari itu, istri saya bantu saya untuk bersama-sama di Atom. Nah, lalu kita naik menjadi DM. Gitu. Kita fight jadi DM. Kebetulan saya menaruh ID anak saya. Ya. Eranya mungkin. Dan kebetulan banget waktu itu saya naik jadi DM itu karena itu era-era Hemohim launching di Indonesia. Nah, di kaki sebelah saya ada leader saya, dan ini juga sama-sama mantan supir juga. Bahkan dia mantan tukang bubur, Pak. Sekarang jadi DM. Jadi DM. Sekarang jadi DM ya, Pak. Tadinya masih Dan jualan itu, bubur. Enggak. Dulunya dia berhenti. background-nya dia tukang bubur, terus dia sempat jadi supir Grab juga gitu kan. Terus dia sempat jadi sales kacamata juga. Gitu. Sebelumnya sales kacamata, terus supir Grab, macam-macam lah dia kerjakan. Ya, tapi dia persis kayak saya. Dan dia juga sudah banyak. Akhirnya waktu Hemohim launching, partner saya ini dalam satu hari SM-nya satu hari, lalu satu cycle langsung DM. Nah, saya pun langsung naik jadi DM, karena di kaki sebelah saya istri saya buka jaringan, dan itu sama-sama naik semua. Luar biasa ya. Jadi naik DM-nya bareng dengan yang tadi tukang bubur, bekas tukang bubur itu naik. Ya. Bareng. Wow. Nah, ini lagi di mana nih Pak yang tadi sama istri ini? Ini belum lama. Ini presentasi kita setelah PSBB, setelah PPKM dibuka. Nah, inilah presentasi pertama kita offline. Ini presentasi di hadapan kurang lebih ada 30 kepala sekolah. 30 kepala sekolah, ini presentasi di daerah Cibubur, dan ini tukang bubur, Pak. Di belakang. ya itu DM saya itu, Pak. Itu mantan tukang bubur, Pak. Diamond Arifin, Pak. Nah, di live skenario ada deh dia Diamond Arifin. Sempat jadi di CH Atomi juga ada dia. Dan ini presentasi kita pertama setelah PPKM dibuka. Nah, setelah ini mereka bergerak lagi, Pak. Dan ini setiap hari tidak berhenti dari Zoom. Gitu. Nah, berarti DM itu bulan 8, terus Pak Hendrik mulai ASM itu di tahun ini ya, mulai Februari ya, selalu ASM terus ya? Iya, tahun 2021 bulan 2. Bulan 2. Nah, itu udah mulai ASM. Jadi dari tahun lalu dong, PIN-nya Februari. Iya, jadi PIN-nya dari Februari. Berarti ASM. Oh, berarti udah dari tahun lalu, betul. Ya kan? Mesti 12 kali kan dalam setahun. Oke, nah terus ceritanya gimana tuh Pak dari DM ke Sharon Rose Master nih? Perjalanan kurang lebih nggak sampai setahun tuh, lumayan cepat juga tuh. Dari bulan 8 2020 sampai bulan 4 2021 jadi SRM. Nah, ini karena saya dan tim selalu punya hubungan yang erat, Pak. Jadi saya punya tim di kaki kiri dan kaki kanan, ini kita punya hubungan yang erat. Jadi
Banyak sebenarnya cara-cara yang memang bisa dilakukan. Tapi kalau ditanya, ini semua beli nggak? Nggak punya duit, Pak. Kalau ditanya hari ini, Pak Hendrik punya stok barang nggak? Saya cuma punya Hemohim paling 4. Itu pun buat konsumsi kami sekeluarga, kami kami berlima. Setiap hari kita pasti konsumsi Hemohim. Dan itu ya sebulan, belum kasih mertua dan sebagainya, itu habis buat konsumsi kita. Saya nggak punya stok sama sekali. Tapi bagaimana caranya? Kami edukasi ke member-member bahwa kita mau naik peringkat di bulan waktu itu di bulan apa? Di bulan April. Di cycle 1 bulan April. Nah, kita open. Saya panggil seluruh, kita mau naik peringkat. Kalau yang mau naik peringkat sama-sama, ayo kita sama-sama naik peringkat. Fight bareng-bareng. Jadi waktu itu tim kami sudah mulai memetakan siapa nih yang mau naik. Jadi di cycle yang sama, kita semuanya ngegas, Pak. Bless. Ngegas. Ngegasnya gimana ya? Dari awal-awal mereka sudah presentasi, sudah apa. Dan begitu kita mau naik, langsung semuanya belanja. Dan itu cepat sekali. Jadi Cepat udah banget. mulai ketemu offline gitu ya Pak, di tahun ini ya? Zoom, Pak. Waktu itu Oh, Zoom masih ya. via Zoom? Zoom. Apa nih waktu Mau naik SRM. SRM atau Zoom? Zoom semua, Pak. Zoom semua, Pak. Oh, belum offline ya? Belum. Kan 2021 kan offline paling ketemu 1-2 aja. Ketemu leader doang. Itu juga leader yang dekat rumah. Ketemu leader, kita ngobrol, konsolidasi, dan itu setiap hari selama satu cycle itu kita tidur jam 2, jam 3 untuk bahas hari ini pergerakannya seperti apa. Oh, ini kayak lagi main catur, Pak. Atur strategi ya. Dan ini berbarengan dengan Pak Joni Kasidi naik jadi Star Master. Di bulan 4 itu ya? Iya. Jadi bisa tuh ya Pak Hendrik ya. Jadi kan banyak orang dengan alasan, aduh lagi PPKM nih, COVID nggak bisa ketemu orang, saya nggak bisa jalanin bisnis. Itu hanya alasan ya Pak Hendrik ya. Ternyata Pak Hendrik aja bisa. Bisa. Dan ini bukan saya juga jadi Sharon Rose, Pak. Anak saya pun juga jadi Sharon Rose Master. Kalau ditanya, ini pakai uang ya? Waduh, Pak. Untuk naik SM aja saya nggak tahu berapa duit ya. Kalau untuk jadi Sharon Rose kan mesti ada berapa tuh? 8 di kiri, 8 di kanan SM semua. Kalau semuanya bayar, aduh Pak. Sekali lagi miliaran. Pak, saya benar. Saya hanya punya semangat. Dan tim saya semua itu nggak beda jauh dengan kondisinya seperti saya di awal-awal. Jadi tim saya juga hanya punya semangat saja. Jadi bagaimana caranya? Ya semangat. Kalau misalnya nggak sanggup, ya sudah, kita nggak paksa. Tapi kita harus perjuangan sampai titik akhir. Kalau nggak sanggup, ya sudah. Oke. Berarti kan kita sudah mengukur kekuatan kita. Wah, kita sampai sini. Oke, next cycle kita bisa fight lagi. Ya, nah, seperti itu, Pak. Ya. Jadi memang luar biasa nih Pak Hendrik ya. Ini jadi teman-teman yang ada di Zoom, di YouTube bisa diketik. Kalau ada mau langsung tanya ke Pak Hendrik ya, nanti saya akan bacakan. Waktunya nggak panjang, mungkin 5 menit atau 10 menit. Jadi kalau boleh dirangkum nih Pak Hendrik, kan tadi bilangnya mulainya bukan saja dari 0, tapi dari minus. Jadi rangkumannya apa tuh Pak? Dari minusnya gimana? Saya nggak punya modal, Pak. Dari minus, kalau dibilang dari minus, kalau orang join member, sanggup beli 10.000. Berarti dia punya dana untuk beli 10.000. 10.000 PV maksudnya Pak ya. Saya nggak punya. Saya nggak punya dana. Dan bahkan untuk kebutuhan hari-hari saja, itu saya harus berjuang dari pagi sampai malam. Kalau saat ini teman-teman yang berjuang dengan pakai produk
bisa beli produk, bersyukurlah. Harusnya teman-teman yang sudah beli produk bisa cerita, dan saya percaya kalau orang udah beli produk, bahkan bukan satu, bahkan bisa berpuluh-puluh produk Atomy yang sudah dipakai, harusnya nggak usah lama-lama bisa jadi SRM. Ya, jadi minus itu. Nah, jadi minusnya apa? Saya nggak punya modal. Nah, yang kedua, benar-benar nggak punya relasi. Nggak ada relasi. Nggak ada modal, nggak ada relasi. Pendidikan nggak tinggi. Muka nggak ganteng, Pak. Nggak ada yang bisa dijual. Nggak ada yang bisa dijual. Ya toh? Terus bagaimana? Saya cuma punya satu. Saya punya semangat. Semangat saya adalah apa? Saya mau membahagiakan anak dan istri saya. Saya mau di akhir hidup saya, mereka bilang begini, saya bangga dengan suami saya bangga dengan papi saya, bahwa papi saya adalah orang yang penuh semangat dan bisa membahagiakan kami sekeluarga. Itu aja, Pak. Dan semangat itu sampai hari ini masih ada nggak? Masih, Pak. Masih ada. Masih ada. Ya, thank you nih. Semoga malam hari ini semua teman-teman yang hadir ya, 300-an orang lebih nih pada nonton Pak Hendrik ini bisa ikut termotivasi ya. Jadi memang di Atomy itu perjalanan tidak seperti yang kita lihat orang-orang di atas panggung sukses. Kita justru jangan pelajarin dia sukses, pelajarin gimana cara dia mulai dari nol. Kalau Pak Hendrik mulai dari minus. Gimana dia bisa naik terus sampai hari ini. Nah, itu yang perlu kita pelajarin ya. Jadi teman-teman, saya harap ini ya pada ini nih Pak Hendrik ya bisa ikut termotivasi nih. Kalau Pak Hendrik boleh kasih kata penutup apa nih Pak Hendrik? Untuk teman-teman satu dunia ini. Aduh. Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan masa gagal itu di masa muda kita. Ini saya kutip dari Dahlan Iskan, Pak. Jadi, habiskanlah masa gagal kita nih, semasa kita muda. Tapi setelah habis masa gagalnya, udah fight. Nah, masa gagal saya hampir 50 tahun, Pak. Umur udah 48 tahun. Gagal itu tuh nggak ada yang berhasil. Tapi di akhir 50 tahun, saya fight. Dan disitulah saya menemukan bahwa ada satu titik yang akan membawa saya sukses. Jadi jangan patah semangat, teman-teman. Dimanapun kita berada, kondisi apapun kita hari ini, ayo, kita pasti bisa. Kalau kita mau. Pertanyaannya kan gini, mau atau enggak? Ya, bukan bisa atau nggak bisa. Kalau bicara bisa nggak bisa, saya orang yang nggak bisa. Tapi saya mau merubah hidup saya. Nasib kita di tangan kita. Takdir kita di tangan Tuhan. Tuhan nggak pernah menakdirkan kita hidup sengsara sebenarnya. Tuhan tidak pernah menyengsarakan ciptaannya. Kita boleh terlahir menjadi orang miskin. Tapi jangan kita mati sebagai orang miskin. Itu karena kesalahan kita. Kita bisa merubah nasib kita. Hari ini, buat teman-teman, ayo kita rubah nasib kita. Berapa ratus di sini? 300-an orang yang melihat ini. Saya percaya, ini kendaraan yang tepat. Atomy kendaraan yang tepat. Orang yang nggak bisa, orang yang nggak mampu, orang yang nggak punya, bisa sukses di Atomy. Saya sudah membuktikan. Dan saya percaya teman-teman hari ini, kalau mendengarkan ini, jangan tunggu lagi. Waktu semakin hari semakin berjalan, teman-teman. Kita terus berlomba dengan waktu. Kalau kita nggak sukses, itu artinya bukan salah Atomy. Tapi kita harus introspeksi diri. Mau atau tidak mau. Bukan bisa atau tidak bisa, Pak Mike. Ya.
Terima kasih. Wah, indah sekali kata penutupnya ya buat teman-teman seluruh dunia yang nonton ini di malam hari ini kita bisa dengarkan My Atomic Story dari Sharon Rose Master Hendrik Hidayat ya. Banyak tuh. Aduh, mungkin kalau dicatat bisa satu HVS itu yang bisa kita pelajarin dari Pak Hendrik. Jangan patah semangat. Yang penting kita mesti tahu kenapa kita mesti jalanin dan kita mesti yakin dulu ya, percaya dulu. Masalah bisa nggak bisa itu belakangan. Yang penting percaya atau enggak ya. Modal seperti Pak Hendrik bilang, dia bukan mulai dari nol, tapi dari minus yang tanpa modal dalam tanda kutip tampang ya juga katanya nggak punya juga. Ini bisa, dia nggak malu-malu melakukan demo facial padahal dia cowok loh ya. Berapa banyak kita yang cowok-cowok ya, ini introspeksi nih buat buat para cowok, saya juga ini. Jangan malu-malu kita bikin facial karena biasanya kita maunya apa? Ah, suruh istri lah, suruh leader cewek lah, ya biar yang cewek-cewek aja. Jangan kita kerjakan facial gitu ya. Kecuali kalau orang yang di facialnya dia mau cewek ya, baru kita carikan. Tapi jangan pernah putus harapan ya, jangan pernah kita malu-malu jalankan bisnis Atomi karena di Atomi ini tidak ada yang dirugikan. Beda dengan company lain, saya nggak mau nyebutkan ya. Banyak orang yang terjerumus di perusahaan lain, bukan karena perusahaannya itu, mungkin orangnya sendiri salah jalanin juga bisa kan. Tapi kalau di Atomi, kita tahu, kita sebagai pemakai aja sudah save money. Berapa berapa murah produk kita ya, Absolute Skincare kita dibandingkan skincare lain, pembersih evening care bandingkan dengan pembersih lain. Kita sudah save ratusan ribu sampai jutaan ribu rupiah juga. Jadi memang di Atomi ini nggak ada yang dirugikan. Yang penting kita jalankan sesuai hati nurani. Kalau kita percaya, kita pasti bisa sampai tempat tujuan ya. Ini banyak yang minta demo kaleng nih. Pak Hendrik, tolong demo kalengnya. Ya nanti itu kita langsung panggil ininya lah, apa suhunya ya, Ibu Ida Panggil Odolwati. Ibu Ida Odolwati lah. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Hendrik, boleh Siap, mau dijawab? Boleh? boleh. Ya, oke. Ini dari Henny ya di Zoom. Untuk awal 10.000 PV, bagaimana Pak Hendrik membeli dan produk apa yang dibeli? Thank you. Ya, jadi waktu itu 10.000 PV itu besar. Dan saya bersyukur banget saya punya upline yang luar biasa. Jadi waktu itu karena saya bermainnya di Koyo, jadi waktu itu upline saya beli satu box Koyo, itu di ID saya. Jadi dia beli satu box Koyo di ID saya, dan saya belinya nyicil sama dia. Jadi saya ambil satu, saya beli dua, tiga. Saya demo, orang mau beli, saya ambil, dan itulah saya terkumpul 10.000 PV pertama saya. Dari Koyo. Ya, ya, saya harap itu menjawab pertanyaan Henny ya. Sorry ya teman-teman yang minta demo kalengnya nih nggak bisa, kasihan lah Pak Hendrik udah ngomong hampir 2 jam suruh demo juga. Ini banyak komen-komen di YouTube juga nih Pak Hendrik pada apa absensi juga nih udah seperti mini ODS ya. Ayo bisa nih. Semua kayaknya isi-isi nih pada ini nih pada absensi ya. Terinspirasi selalu nggak pernah bosan dengar kisah Pak Hendrik ya. Ini banyak dari Malang Starbright, dari Angel Tree ya, banyak sekali. Nanti saya akan kirimkan chat-chatnya ini Pak. Hebat suami istri kerjasama. Memang sih betul. Kalau istri dan suami itu bekerja sama di Atomi, kinerjanya dan kecepatannya itu akan beda. Betul ya Pak Hendrik ya? Betul sekali Pak. Saya bersyukur sekali bahwa istri saya melihat ini sebagai satu peluang yang luar biasa sekali, dan akhirnya kami berkolaborasi bersama-sama dan kami all out. Hari ini kalau ditanya, kan ini perusahaannya tempat istri saya bekerja lagi Sleeping Beauty. Hari ini kalau ditanya, kalau travel buka lagi, apakah dia mau kembali kerja? Jawabannya simpel, Pak. Dia tetap mau di Atomi, tapi dia tetap, karena passion-nya itu ada di travel, jadi dia tetap akan buka itu travel, tapi dia bilang sama bosnya gini, lu nggak usah bayar gaji gue. Gue sudah cukup dari Atomi. Kita akan running itu travel lagi sampai mereka benar-benar hidup lagi. Dan ini satu komitmen kita kepada ownernya, karena ownernya istri saya itu baik. Wow, luar biasa. Ini istri saya mau tambahin sedikit ya. Nah, boleh, ini jarang-jarang nih.
Iya, Sebenarnya jarang saya panggil pengen saya dengan tanya Bro. sebentar sama Ciwinda nih. Ciwinda, Windy, Windy, Windy. oh Windy ya, sorry sorry. Ciwindi, waktu Ciwindi kan kena apa katanya PHK ya di bulan Maret. Bukan PHK. Bukan, saya Oh bukan bukan di PHK. PHK. Jadi Jadi kantornya memang kan, sleeping. jadi kantor itu karena memang kita nggak ada bisnis sama sekali, dan saya pun sebagai orang nomor satu di perusahaan itu, saya paham betul ya, saya nggak bisa paksa orang mencekik bos saya untuk bayar gaji saya. Hmm. Karena hubungan kita itu baik banget, ya kan. Jadi pada saat nggak ada gaji buat saya, fine. Maksudnya siapapun harus mengerti ya mengenai pandemi ya, siapa sih yang mau nggak ada bisnis ya kan, tapi ya itu kenyataannya gitu loh, Pak Mike. Gitu. Nah, ini yang saya mau tambahkan, saya mau minta izin. Jadi Ini boleh. saya tentang si tas itu ya teman-teman semuanya. Saya ini orangnya keras ya. Ada teman. Jadi saya menghargai sekali cara Hendrik itu pendekatan atominya kepada saya. Karena Hendrik itu tahu banget ya kalau saya tambah dipaksa itu kayak bola ya, bakalan tambah melejit gitu. Dan dulu saya merasa bahwa income saya yang belasan juta sampai 20, 30 satu bulan ya kalau saya lagi bawa tour itu besar. Dan saya izinkan Hendrik jalani Atomi itu hanya karena sebagai istri saya mau memberikan sesuatu kepada suami saya, apa ya, harga diri kira-kira kayak gitu ya. Sebagai seorang pria dia kan mesti punya sesuatu yang dikerjakan ya kan, apalagi anak-anak kami itu perempuan semua. Saya nggak mau anak-anak kami itu melihat papinya itu sebagai loser ya atau sebagai pecundang ya kan. Nah, jadi saya masih gamang-gamang tuh ya Pak Mike ya, waktu awal-awal saya di Atomi ya kan, sampai ditemenin presentasi ke teman-teman saya gitu ya. Nah, itu era-era yang luar biasa tuh bulan Juli tahun 2020 ya, Juni Juli. Nah, satu titik Tuhan ya, rasanya sih ini kita bicara sesuatu hal yang berbeda ya. Saya rasanya saya dipaksa melihat isi tas itu loh, Pak Mike ya. Dan sampai satu titik saya merasa bahwa ini tasnya ini bentuknya ya plastik gitu kan ya. Nah, ini yang ada di belakang ya. Kebayang nggak sih? Jadi Hendrik itu kalau setiap kali presentasi dia bawa tas ini dan dia selalu buka, dan itu aja yang diceritain ya. Sampai saya ingat ya, saya pernah bicara sama Jokas ya. Dulu Jokas masih nemenin kita ya presentasi. Saya tanya sama John gitu. John, kok Hendrik bisa sih? Saya bilang gitu. Setahu saya dia nggak bisa ngomong loh, John. Dia ngomong aja bingung, saya bilang ya. Kok dia bisa ya? Presentasi ya? Gue nggak ngerti nih, John. Saya bilang gitu ya kan. John ngikik, saya ingat John ketawa gitu ya. Ci, dia bilang, tahu nggak Ci? Kerjaan kita ini di Atomi ya ini aja. Produknya ini aja. Yang dibicarain ini aja. Cuman aja Ci, audiensnya yang berbeda-beda. Ci, 10 kali, 20 kali ngomong yang sama, Ci. Pasti bisa, Ci. Si Koko juga pasti bisa, Ci. Dia bilang gitu. Oh iya ya, saya bilang gitu kan ya. Nah, terus kemudian balik lagi ke tas ini ya. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri ya gitu. Akhirnya saya luluh loh, Pak Mike. Akhirnya saya luluh ya. Karena gini, ya Tuhan, ini suami saya ya, berjuang udah sampai kayak begini loh. Betul nggak sih, teman-teman nih? Betul. Ya, perjuangannya, saya tahu dia nggak ada duit ya, saya tahu dia nggak ada duit, dan saya sebagai orang yang punya uang ya selalu lebih banyak gitu ya, karena income karena memang karir saya selalu lebih stabil gitu kan ya. Sampai 24 tahun pernikahan kami ya, income saya selalu lebih banyak dari Hendrik dan lebih stabil gitu. 24 tahun itu kemarin ya. Tahun lalu, bukan tahun ini. Jadi saya merasa bahwa, jadi dulu kalau kita tengkar ya, maaf nih ibu-ibu, mungkin cuman Ciwindi aja ya, yang kalau suaminya nggak ada duit itu bergejolak, ya. Tapi saya tidak sebagus itu ya sebagai istri ya. Saya nggak ada duit, saya berontak ya. Jadi saya selalu bilang sama Hendrik ya, kalau kita lagi tengkar gitu ya, saya selalu bilang sama Hendrik ini. Pih, kamu tuh kerja apa sih? Ya, kerja dong. Ya, usaha dong. Ya, mana tuh teman-teman kamu? Kalau kamu punya teman ya, pasti kamu bisa menolong kamu nih. Nggak sampai kita susah kayak begini kan, nggak bisa ngarepin saya perempuan aja kan kerja. Ya, dan selalu ya,
selalu kalau kita lagi konflik mengenai keuangan ya, Hendrik selalu bilang begini. Dia bilang, Bi, kamu tahu nggak? Saya juga mau loh. Dia bilang, satu hari nanti saya aja yang kerja. Ya, saya aja kepala keluarga ini yang kerja. Kamu nggak usah kerja. Kamu diem-diem manis di rumah. Ya, kamu mau apa? Saya bisa kasih. Ya, dalam hati nih Pak Mike ya. Waktu itu ya dalam hati ya. Ngimpi kali loh gitu, Pak Mike. Dalam hati ya. Iya. Nggak mungkin. Mau apa? Ya, umur udah 40 lebih ya. Secara akademis nggak ada. Ya, mau apa gitu? Mau modal itu perlu usaha. Mau usaha itu perlu modal ya kan. Aduh, siapa yang mau ngasih ya? Kita pokoknya tengkar. Tapi hari ini Pak Mike dan teman-teman semuanya, saya mau saksikan bahwa kalau hari ini saya mau diem-diem seperti keinginan Hendrik waktu itu ya, kamu udah nggak usah kerja lagi, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Udah bisa loh. Thank you ya, Pi. Udah bisa loh. Udah bisa. Ya, sudah bisa ya. Saya cuma mau kayak ibu-ibu arisan ya yang kerjaannya makan siang di sini, kemudian foto-foto ya orang Indonesia gitu tuh Pak Mike ya, demen-demen ya pakai seragam, ya terus kita makan siang terus kita ulang tahun ya. Udah bisa Pak Mike. Kalau saya mau. Ya, tapi karena memang saya sudah berkomitmen Pak Mike ya. Kalau ada yang dengar speech kami ya waktu naik SRM, pada saat saya melihat tas itu ya, dan pada saat saya seperti orang disadarkan gitu loh Pak Mike bahwa gila sih laki lo, lu udah laki lo tuh udah sampai kayak begini ya, bebawaannya setiap hari begini. By the way, ini sebenarnya dulu ya Pak Mike, ini barang-barang saya loh Pak Mike. Jadi bukan barang-barang demo ya, barang-barang saya ntar ada di kamar saya, ntar keluar ya, ntar ada di kamar saya, ntar keluar ya. Jadi bukan barang-barang demo bener gitu ya. Terus lu masih nggak mau bantuin laki lo. Hendrik nggak pernah minta loh Pak Mike. Hendrik nggak pernah minta. Kamu bantu aku dong, nggak pernah ya. Jadi pada saat saya memutuskan sesuatu Pak Mike, ya pada saat saya memang bilang oke, enough is enough ya, cukup. Apa yang dia lakukan buat saya dan anak-anak cukup. Dan saya ambil keputusan, ya saya sudah bilang lama sama Hendrik dari tahun lalu ya, you jump, I jump ya, kayak Jack sama Rose ya di film Titanic itu ya, bahwa saya akan support ya habis-habisan Pak Mike ya buat Hendrik. Sebenarnya ini bukannya buat Hendrik, ini sebenarnya adalah buat legacy ya, buat anak-anak kami ya, karena memang kerinduan saya ya Pak Mike ya, nanti pada saat kami berpindah dunia gitu ya, saya memang mau nanti mendengar anak-anak saya ya bisa bilang gitu bahwa mereka bangga loh jadi anaknya Hendrik Hidayat, mereka bangga loh punya mami Windy Hidayat ya, yang mereka tahu pasti kami bukan berasal dari keluarga yang kaya ya, tapi kami bisa memastikan ya bahwa hidup mereka nanti di masa depan ya tidak akan sesulit kehidupan kami sebelumnya Pak Mike. Itu aja sih aku mau tambahin. Boleh ya Pak Mike ya? Ya, thank you nih. Dapat bonus ya. Foto kami berdua tuh Pak Mike. Kenapa Pak Mike? Oh ya, dapat bonus nih. Saya undang 1 dapat 2 kata Pak Hendrik. Ya, sebentar nih foto saya mau tunjukin teman-teman semua. Nah, ini ya. Ini ya Pak Hendrik. Ya. Ini baru 2 minggu yang lalu lah ya. Nah, ini foto pernikahan kami, wedding anniversary kami, Pak Mike. Ini waktu ulang tahun pernikahan kami. Wah, yang ke-25. Selamat. Oh, 14 silver. Kemarin. Sudah silver, Pak Mike. Sudah silver. Jadi ya, ini yang kita bilang bahwa apapun yang kita kerjakan, jika kita punya niat, pasti akan terwujud, Pak Mike. Betul. Ini saya bersyukur banget 25 tahun pernikahan kami, bukan hal yang mudah, bukan hal yang yang gampang. Bukan asam garam lagi, tapi banyak garamnya, keasinan. Tapi hari ini kami mau katakan bahwa di Atomy kami bisa menikmati manisnya pernikahan kami, Pak Mike. Duit memang bukan segalanya ya teman-teman ya, tapi segala sesuatunya butuh duit loh. Uang nggak dibawa mati, saya percaya. Tapi kalau nggak punya uang itu setengah mati, Pak Mike. Udah deh, jangan ada yang ngerasain kayak saya ya. Saya udah kenyang miskin. Udah kenyang ya, bulan depan mau bayar listrik pakai apa kita bingung ya, Pi ya. Aduh, luar biasa gitu loh Pak Mike. Benar-benar Atomy, teman-teman, kalau teman-teman udah ada di Atomy ya, pegang erat-erat Atomy ini teman-teman. Pegang erat-erat. Jangan pernah lepaskan.
ya. Ya. Karena apa? Luar biasa, 4 sehat 5 sempurna ya Pak Mike ya. Itu luar biasa kalau buat kami. Pasti kalau kami bisa, kalau Hendik Hidayat, kalau Hendik Hidayat nih ya, yang mulainya dari minus ya, bisa. Apalagi nih teman-teman semua yang hadir berapa ratus orang ya bersama dengan Hendik ya, mulai dari tadi jam 8:30 malam ya. Pasti bisa teman-teman. Benar, Asal punya semangat ya, Pi. benar. Apa yang membuat kami semangat adalah kami menaruh beban keluarga kami di pundak kami, Pak Mike. Beban istri, beban anak-anak saya taruh di pundak saya. Sehingga apa? Sehingga saya tetap bisa melaju, tetap bisa konsisten sampai hari ini di Atomi, Pak Mike. Ya, kami rindu, Pak Mike. Anak-anak kami semuanya bisa bahagia. Dan kami baru merasakan kebahagiaan itu setelah kami ada di Atomi. Benar-benar kita merasakan kebahagiaan itu setelah kami ada di Atomi. Kalau ditanya rumah tangga, ribut ya ada ribut. Kalau nggak ribut ya nggak, bukan berumah tangga itu namanya. Tapi ya inilah yang kita mau tuju. Mungkin 10 tahun, nggak sampai 10 tahun lah, mungkin 5 tahun ke depan kali. Kami sudah mencapai Imperial Master, kita semua bisa mencapai Amin. Imperial Master. Amin. Kalau 1 bulan sudah mencapai 1M, 1,7M, aduh, Pak Mike. Sekarang aja udah indah kok, Pak. Iya. Itu Dan yang ini dibilang yang dengan passive income. semangat. Passive income-nya ya benar-benar dulu saya pikir saya orang pinter ya Pak. Dulu saya pikir saya pinter ya dengan pengetahuan saya. Ternyata saya bodoh. Karena dulu buat saya itu hoax ya. Bisa dapat duit nggak pakai modal ya. Tapi Atomi yang sudah merubah mindset saya. Karena saya sudah mengalaminya ya. Kami ini bukan orang punya. Kami ini nggak punya apa-apa. Tapi di Atomi kami bisa mulai merasakan apa yang kami kerjakan. Mungkin sukses banget belum ya teman-teman. Mungkin di sini banyak teman-teman yang lebih sukses. Tapi minimal hasil kerja keras suami saya yang dimulai oleh suami saya ya 2 tahun pertama ya. 1,5 tahun pertama kamu ya dimulai duluan oleh Hendrik. Dan hari ini kita lanjutkan bersama-sama. Hasil kerja keras kami sudah bisa kami nikmati. Ya, sudah mulai bisa kami nikmati. Benar-benar kami bersyukur sekali sama Tuhan ya karena sudah mempertemukan kita sama Atomi ya. Benar. Itu Dan mujizat hebatnya ini nggak sampai di Pak Hendrik dan Ciwindi aja ya, ini bisa kita turunkan sampai ke anak cucu ya, passive income tersebut. Betul. Itu luar Benar, biasa. Jadi saya ada satu cerita nih, Ciwindi sama Pak Hendrik. Ada 2 gedung ya, terus dari antara 2 gedung A dan B ini dikasih papannya itu sekitar paling 30 cm lebarnya. Nah, orang ini ditawarin uang, mau gak kamu saya kasih 1 juta, kamu lewatin papan tersebut dari gedung A ke gedung B. Ah, gak mau, saya kasih 100 juta. Dia bilang, ah gak mau, kalau mati percuma 100 juta. Akhirnya saya bilang gini, kalau gedung B itu saya bakar, terus saya taruh anak kamu di dalam gedung B itu, kamu mau gak jalanin di atas kayu ini? Saya akan lari, saya akan ambil anak saya akan selamatkan dari gedung B tersebut. Jadi malam hari ini ya teman-teman ya, banyak orang di Atomi ini bisa sukses, ada yang gagal. Itu sama dengan pertanyaan, kita mau gak lewatin papan yang tadi itu? Kita harus cari tahu dulu, kenapa kita harus lewatin papan yang di atas tingkat 100 itu, gedung bertingkat 100. Kalau kita sudah menemukan alasan kenapa kita harus lewatin, apapun rintangan seperti Pak Hendrik bilang, dia akan terus jalanin ya. Dan yang kedua, dari foto ini ya, ini yang bisa kita pelajarin. Ciwindi kan tadi bilang, ternyata suami saya tuh bisa ya presentasi ya. Ternyata kata Pak Jokas kan katanya, ini kita presentasi sama terus ya kan, berulang-ulang ya produknya ini aja, cuman audiensnya beda. Itu sama seperti waktu kita masih bayi. Ada gak bayi yang bisa pakai baju sendiri? Gak bisa kan? Walaupun dia sudah umur 2 tahun masih kita ajarin. Tapi sekarang kita umur Pak Hendrik udah berapa? 48. Dia pakai baju apa masih diajarin? 50, Pak. Oh 50? Wah. 50. Apa dia masih perlu diajarin pakai baju? Dia sudah pakai baju udah puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Merem pun dia udah bisa pakai baju. Ini sama seperti di Atomi. Pertama-tama kita jalanin seperti bayi ini, belum bisa pakai baju. Kita perlu belajar, diajarin. Ya, kalau ada kita punya upline itu akan diajarin. Nanti kalau semakin sering kita bawain, ini sudah seperti kita pakai baju sekarang. Merem pun kita bisa pakai baju. Ya, jadi teman-teman semua nih, jangan pernah putus harapan di Atomi. Kita pasti mengalami rintangan, hadangan, pasti. Yang penting bagaimana kita bisa naik lewat rintangan-rintangan tersebut seperti Pak Hendrik dan Ciwindi ya.
Terima kasih nih Ciwindi dapat bonus penutup ya. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan-pertanyaan nih. Tergantung Pak Hendrik mau jawab atau sudah Boleh, capek. Lanjut boleh terus. Pak. Oh, Kita bebas. kita sih nggak ada masalah, Nggak Pak. ada masalah ya. Oke, Nggak kita ada lanjut masalah. terus nih. Boleh. Nah, Boleh. ini ada yang ini nih. Terharu Bu Windy dan Pak Hendrik. Ada wanita tangguh di belakang jagoan yang hebat. Setuju saya itu. Terima kasih Pak Hendrik dan Ibu Windy, kesaksian hidup yang menginspirasi dan jujur apa adanya. Nah, ini pertanyaannya nih, Pak. Mau tanya, di awal itu Pak Hendrik jualan koyo, tanda petik ya, jualan koyo atau rekrut member lewat koyo tersebut? Saya persilahkan suami saya duduk kembali ya kalau untuk urusan koyo. Ya, saya nggak jualan. Saya nggak jualan. Jadi kalau saya selalu di tas saya hanya ada satu saset koyo, itu pun yang sudah saya buka dan saya sudah gunting-gunting kecil. Jadi kalau ditanya, setelah saya presentasi dan saya tanya ke mereka, mereka mau coba, kita kasih coba, dan mereka mau beli, saya bilang, saya nggak punya barang. Dan orang-orang biasanya bingung, lu gimana sih? Udah presentasi apa yang punya barang? Ya karena saya bukan stokis. Kalau mau beli barang gimana? Sini. KTP-nya saya bikinin, ID-nya, beli sendiri. Lalu mereka dengan sukarela mereka kasih KTP-nya dan mereka belanja sendiri. Dan itu pun saya ajarin cara belanjanya sampai mereka barangnya tiba di rumah. Jadi seperti itu Pak Mike. Jadi kalau ditanya, makanya ditanya sampai sekarang saya ada barang nggak? Nggak ada barang. Ada yang cuman saya pakai. Hari ini pun kalau ditanya, di rumah ada koyo nggak? Ada satu box sisa cuman paling tinggal 3 atau 4 saset. Tiap malam pakai ya Pak? Enggak juga. Saya nggak pakai setiap malam Pak Mike. Oh. Tapi kebanyakan koyo saya habis untuk presentasi. Benar-benar untuk presentasi saja. Bahkan hari ini kalau saya udah presentasi ke orang, sisa yang saya pakai presentasi, saya kasih dia bawa pulang. Karena sudah punya. Iya betul. Boleh berbagi lah kalau kita sudah punya ya. Ya ini saya cuma mau menguatkan ya jawabannya Pak Hendrik. Di Indonesia, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2019, suatu direct selling company atau pemasaran langsung, kita dilarang berjualan. Karena yang berjualan itu adalah perusahaannya, yaitu Atomi. Ya, di Atomi kita member-member dilarang jualan di Indonesia ya. Mau berupa online ataupun offline, kita dilarang jualan. Termasuk di center-center tersebut yang ada senternya dilarang jualan. Yang kita bisa lakukan adalah arahkan seperti Pak Hendrik. Kalau kamu mau beli silakan, saya tidak punya stok. Saya bukan stokis. Di Atomi tidak mengenal istilah stokis ya. Terima kasih itu Pak Hendrik. Jadi teman-teman sudah mengerti ya. Waktu kita mau berjualan itu kita membawa orang tersebut ke Atomi. Kamu belanja ke Atomi, mereka yang jualan, bukan saya. Nah pertanyaan berikutnya nih Pak Hendrik. Mau tahu cara jitu? Waduh, cara jitu nih. Prospecting kondisi PPKM atau online seperti ini. Nah itu gimana tuh Pak? Cara jitu prospek. Prospecting ya. Hari ini karena kita nggak pernah lagi ketemu dengan orang-orang, jadi kita hanya menggunakan sosial media. Cara yang paling gampang adalah kita pasang status di WhatsApp. Itu paling simple. Kita semua pasti punya yang namanya WhatsApp. Pasang status di WhatsApp itu yang paling simple. Nah, kadang-kadang gini teman-teman, pasang status juga harus pinter-pinter. Saya selalu pasang status yang bikin penasaran orang. Jangan pasang status koyo begini-gini, harganya sekian, yang mau japri, itu jualan. Jadi pasang status, misalnya gini loh, ini salah satu contoh ya, kaki kesleo, plek gitu kan, kita tempel koyo. Statusnya apa? Puji Tuhan, kaki kesleo. Tapi hari ini sudah mulai membaik. Aduh, saya bersyukur banget. Biasanya teman-teman kita pada kepo. Bro, kenapa kakinya bro? Iya nih, kesleo. Waduh, itu pakai apa bro? Koyo, tapi koyonya enak loh ini loh. Ini dalam waktu ini, nah itulah kita membuka percakapan dengan orang. Jadi ini salah satu
cara bagaimana kita prospek orang. Jadi pertanyaannya adalah kuncinya adalah buat orang penasaran sama kita. Kadang-kadang gini teman-teman, kalau kita prospek orang, apalagi orang yang nggak pernah berhubungan dengan kita di WhatsApp, lalu kita tanya, halo apa kabar? Dalam pikiran mereka ada 3. Ini orang kalau nggak nawarin asuransi, MLM, dan pinjam duit. Ya toh? Nah, hindari yang ketiga ini. Jadi gimana caranya buat dia penasaran, buat dia yang bertanya. Kalau dia tanya sama saya cerita, saya nggak punya salah apa-apa loh. Lu yang mancing, ya toh? Kita makan umpannya, ya silakan dengerin cerita saya. Masalah closing atau nggak closing, urusan nomor sekian. Yang paling penting adalah kita masukkan informasi bahwa koyo bagus. Satu saat kalau dia kesleo, dia pasti ingatnya sama saya. Oh iya nih si Hendrik waktu itu kesleo. Koyoknya apa ya itu? Ya kok dia bagus banget ya? Pak Hendrik, waktu itu koyoknya apa? Oke, saya kirim ke kamu deh. Cobain ya. Nggak usah saya bayar. Enggak, saya kirim. Nah, begitu kita kirim koyoknya, dia merasakan baiknya. Kira-kira dia berhutang budi nggak sama kita? Berhutang budi. Kita mau ngomong Atomi dari A sampai Z, juga dia pasti dengar. Nah, inilah yang dinamakan berbagi kebaikan Atomi. Nah, ini salah satunya melayani dengan kerendahan hati, ya kan? Nah, ini moto-moto Atomi ini sangat-sangat luar biasa, dan kalau kita hidupi moto itu, bisnis ini pasti jalan. Ya, seperti itu Pak Mike. Ya, thank you. Ini pertanyaannya pada minta demo kaleng nih. Nanti pada ini janganlah bisa tidurnya jam 12 malam demo lagi. Ini mesti kelasnya Ida Odolwati nih. Iya, nantilah saya panggil. Ida Odolwati nih. Ida Odolwati ada nih di YouTube nih. Ada ya? Iya, ini banyak sekali nih. Ini banyak yang memandang Atomi, ya ini dari Ibu Rini Malang. Halo Bu Rini, ya salut sama kalian berdua, dia bilang. Selalu membuat banyak orang membuka mata Atomi, benar-benar bisa membawa kebaikan dalam perubahan ekonomi keluarga. Banyak yang memandang Atomi jalannya capek, nggak dapat hasil, bonusnya kecil. Bukti dari Pak Hendrik berawal dari minus, bisa sukses sampai sekarang, luar biasa ya. Ya, saya ucapkan terus nih Pak Hendrik ya, naik terus sampai ke tangga. Amin. Mastership Imperial Master, kita akan ketemu di sana sama-sama bersama. Sama-sama Pak Mike. Ya, Pak Mike juga naik dong. Amin. Nanti saya akan buka story-nya Pak Mike juga nih. Amin. Ya, oke nih teman-teman ya. Sampai kita di penghujung acara, saya akan buka mikrofonnya ya, mau ucapin langsung ke Pak Hendrik dan Ciwindi ya. Sudah boleh dibuka unmute ya kalau ada yang mau. Itu ya. Di chat ada Bro Hendrik. Thank you, malu aku. Nah ini Bu Ida Odolwati ya, ditunggu ya demonya. Ditunggu demo kalengnya Bu Ida. Sorry sambil tiduran. Ya. Yang penting bukan kaleng-kaleng. Yang penting Atomi bukan kaleng-kaleng. Ya. Ya, Mr. Koyomen. Kalau saya bilang Ko Hendrik itu Koyomen ya, bukan odolmen tapi Koyomen. Dari awal itu ketemu itu yang dikenalkan Koyo mulu. Karena cuma punya itu senjatanya, Bu. Oh gitu ya. Oke teman-teman, kita buka ya video atau buka mikrofon, kita akan teriakan ini moto perusahaan company Atomi yang luar biasa nih. Ini yang betul-betul kita ada di malam hari ini karena moto perusahaan tersebut ya. Siap semua? Sudah buka dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Ya, thank you semua. Thank you Pak Hendrik. Terima kasih semua teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Oke. Ya, terima kasih semua ya teman-teman ya. Hitungan ketiga saya matikan. 1, 2, 3.